Adik iparku baru saja menikah, ibu mertuaku langsung merangkul menantunya. Mulai sekarang villa 10 miliar ini milikmu, nak. Suamiku yang berdiri di samping langsung tertawa. Ini rumah saya, silakan kalian berdua keluar. Pernikahan adik iparku baru saja selesai, aku berdiri di halaman villa senilai 10 miliar rupiah mengantar tamu terakhir ke gerbang. Lampu pernikahan masih tergantung merah menyala dari gerbang hingga ruang tamu. Bunga segar masih harum semerbak tawa dan obrolan beberapa menit yang lalu, masih ramai di seluruh rumah, tapi di dalam hatiku ada perasaan cemas yang sangat aneh. Adik iparku bernama Banyu, tahun ini usianya sudah lebih dari 30. Sejujurnya Banyu bukan orang yang jahat sampai ke akar-akarnya. Tapi dia suka seenaknya, suka bermain-main, dan setiap kali bekerja hanya bertahan beberapa hari lalu berhenti. Selama bertahun-tahun ibu mertuaku, Ibu Ratna, sangat khawatir tentang pernikahan putra bungsunya sampai-sampai dia mengeluh kepada siapa saja yang ditemuinya. Aku hanya berharap Banyu bisa mendapatkan istri yang baik. Ada seseorang yang menahannya, dia bisa tenang membangun rumah tangga. Aku pun bisa tenang jika menutup mata nanti. Tapi tiba-tiba, lebih dari sebulan yang lalu Banyu membawa Larasati untuk diperkenalkan. Gadis itu muda dan cantik, berpakaian elegan dan bicaranya semanis madu. Banyu bilang Larasati berasal dari keluarga berada, punya banyak kenalan dan kerabat yang bekerja di perusahaan besar yang nantinya bisa membantunya mendapatkan posisi yang layak. Mendengar itu saja mata ibu mertuaku sudah berbinar. Dia menggenggam tangan Larasati sambil tersenyum begitu lebar sampai aku merasa aneh. Gadis zaman sekarang yang cantik dan pintar sepertimu jarang sekali. Banyu, anak ibu memang beruntung. Aku dan suamiku Baskara pernah menasihati ibu agar membiarkan mereka berdua saling mengenal lebih jauh. Sebulan kenal lalu menikah itu terlalu terburu-buru. Tapi Ibu Ratna menepisnya, kalian ini selalu curiga. Anak sebaik itu kalau tidak cepat-cepat dinikahi nanti diambil orang bagaimana? Jadilah pernikahan dilangsungkan dengan tergesa-gesa. Keluarga suamiku gembira, seperti mengadakan pesta besar, sementara Ibu Ratna begitu bangga sampai kemana-mana memamerkan menantu barunya yang cantik, anggun dan punya banyak relasi. Selama upacara Larasati memainkan perannya dengan sangat baik. Dia merangkul lengan ibu mertuaku, mulutnya tidak pernah berhenti memanggil ibu sayang. Ibu duduk di sini biar tidak lelah ibu, biar aku tuangkan air, nanti aku akan merawat ibu seperti ibu kandungku sendiri. Ibu Ratna mendengar itu wajahnya berseri-seri. Aku berdiri di samping melihat pemandangan itu, hatiku tidak cemburu, hanya merasa ada sesuatu yang tidak nyata. Seseorang yang baru masuk ke rumah mertua sudah begitu cepat akrab, terlalu manis, kadang-kadang justru membuat orang merinding. Sore hari setelah pesta pernikahan berakhir, kerabat dari kedua belah pihak hampir semua sudah pulang. Aku sedang bersama Bibi Sumi membereskan nampan teh dan kue di ruang tamu ketika Ibu Ratna tiba-tiba memanggil keras, Kirana, di mana Baskara, di mana, kemari ibu mau bicara. Aku mengelap tangan dan berjalan keluar. Baskara juga baru masuk dari halaman, kemejanya masih bertebaran kelopak bunga kertas. Di tengah ruang tamu yang terang benderang, Ibu Ratna merangkul Larasati, wajahnya berseri-seri seolah baru saja melakukan sesuatu yang besar. Lalu di depan kami berdua, bahkan di depan Banyu yang berdiri canggung di sampingnya, dia berkata dengan lantang, mulai sekarang villa 10 miliar ini milikmu, Larasati. Kamu dan Banyu tenang saja tinggal di sini, melahirkan anak dan menjadi tuan rumah di sini untuk ibu. Aku terdiam selama beberapa detik, telingaku berdengung. Villa ini adalah aset atas nama suamiku. Dibeli dengan uang yang kami tabung selama bertahun-tahun, ditambah dengan bantuan besar dari orang tua kandungku. Waktu pindah ke sini Ibu Ratna sendiri yang bilang ibu hanya menumpang di masa tua, punya tempat tidur saja sudah bersyukur. Tapi hari ini hanya setelah satu pernikahan dia berbicara, seolah-olah rumah ini miliknya sendiri, ingin memberikan kepada siapa saja terserah dia. Larasati mendengar itu matanya langsung berbinar, dia sama sekali tidak terkejut seolah sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Dia menggenggam tangan Ibu Ratna, suaranya begitu manis. Aku berterima kasih pada ibu. Ibu begitu menyayangiku, aku sangat terharu. Nanti aku akan merenovasi ruang tamu agar sesuai dengan feng shui kami berdua. Set sofa ini agak tua, tirainya juga sebaiknya diganti warna krem agar lebih mewah ya Bu. Sampai di situ dia sengaja melirik ke arahku. Lirikan itu tidak lagi menunjukkan kepolosan seorang pengantin baru, melainkan ekspresi kemenangan seseorang yang merasa baru saja memegang kartu as di tangannya. Aku mengepalkan tangan perlahan,
Belum sempat membuka mulut Ibu Ratna sudah melanjutkan, "Ya, kamu mau renovasi apa saja silakan, rumah ini nanti juga untuk kalian berdua. Anak muda harus punya ruang pribadi, tidak bisa selamanya hidup menurut kemauan orang lain." Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat bukan karena sayang pada rumah itu tapi karena merasa direndahkan sampai ke dasar. Selama bertahun-tahun aku mengurus setiap makanannya, setiap obatnya, setiap kali dia sakit. Tapi hanya karena ada menantu baru yang pandai berkata manis, dia langsung lupa siapa yang sebenarnya menaunginya di rumah ini. Tepat pada saat itu Baskara di sampingku tiba-tiba tertawa. Tawanya tidak keras tapi begitu dingin sampai seluruh ruang tamu hening. Dia maju selangkah menatap lurus ke arah ibunya lalu berkata dengan jelas setiap katanya, "Ibu salah bicara, ini rumahku. Dan jika ibu dan dia begitu suka menjadi tuan di rumah orang lain, aku persilakan kalian berdua keluar." Suasana di ruang tamu seolah tercekik setelah ucapan suamiku. Musik pernikahan di halaman masih terdengar sayup beberapa pita merah masih bergoyang pelan di depan pintu. Tapi di dalam semua orang berdiri kaku seperti patung. Aku bisa melihat dengan jelas rona wajah ibu mertuaku berubah dari merah muda menjadi merah padam lalu keunguan karena marah. Ibu Ratna menatap tajam Baskara, suaranya mendesis, "Apa katamu, hari ini hari bahagia adikmu? Kamu mau membuat ibu malu di depan menantu baru, hah? Kamu semakin hari semakin kurang ajar." Ibu Ratna berkata sambil mengencangkan genggamannya pada tangan Larasati. Seolah-olah jika dilepaskan harga dirinya yang baru saja dibangun akan langsung runtuh. Sementara Larasati wajahnya sempat pucat tapi dengan cepat dia mengangkat dagunya mencoba mempertahankan penampilan anggun seorang pengantin dari keluarga kaya yang tersinggung. Dia menatap suamiku, suaranya sedikit bergetar tapi tetap berusaha tenang. "Kak Baskara bicara begitu maksudnya apa? Bukankah ibu bilang rumah ini milik ibu? Ibu bilang setelah pernikahan akan diserahkan kepada kami berdua. Ibu bahkan bilang kakak dan kakak ipar hanya tinggal di sini agar mudah merawat ibu." Kalimat itu baru saja terucap aku langsung mengerti segalanya. Ternyata di belakang kami ibu mertuaku telah membangun cerita yang sama sekali berbeda dengan keluarga Larasati. Dalam cerita itu dia adalah pemilik villa 10 miliar, orang yang memegang aset, orang yang berhak memberikan masa depan kepada putra bungsunya dan menantu barunya. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Dia menghindari tatapanku tapi mulutnya tetap keras. "Memangnya ibu salah bicara apa? Rumah anakku apa bedanya dengan rumah ibu? Orang dalam satu rumah kok perhitungan sekali setiap rupiah, setiap kata seperti orang asing saja." Baskara tertawa sinis. Senyumnya saat itu membuatku tahu dia sudah sangat marah. Dia melangkah ke depan ibunya, suaranya tidak keras tapi setiap katanya berat seperti batu yang jatuh ke lantai. "Ibu pakai hak apa menjanjikan rumah kami kepada orang lain?" Ibu Ratna langsung menepuk dada. Air matanya belum jatuh, tapi suaranya sudah berubah menjadi serak. "Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang aku bicara satu kalimat, di rumah ini saja tidak boleh? Aku hanya ingin Banyu punya tempat tinggal yang layak setelah menikah. Dia adik kandungmu, masa kamu tega membiarkannya tinggal di jalanan?" Aku mendengar itu tidak tahan lagi, tapi aku tetap berusaha menjaga suara tetap tenang. Aku tidak ingin hari pernikahan Banyu berubah menjadi ajang caci maki yang murahan, apalagi memberi Larasati alasan untuk menjadikan dirinya korban. Aku menatap lurus ke arah Larasati lalu berkata, "Larasati, biar kakak jelaskan agar kamu tidak salah paham. Rumah ini kami beli 4 tahun yang lalu. Uang mukanya adalah tabungan kami berdua. Sisanya, orang tua kandungku meminjamkan tambahan sertifikatnya atas nama Kak Baskara. Semua cicilan pajak dan renovasi kami berdua yang membayar. Ibu baru pindah ke sini 3 tahun yang lalu. Setelah menjual rumah lamanya untuk membayar utang Banyu." Aku mengatakannya perlahan setiap kalimat tanpa menambah atau mengurangi. Karena kebenaran tidak perlu diteriakkan untuk memiliki kekuatan. Bibi Sumi, asisten rumah tangga kami yang sudah lama bekerja, berdiri di pintu dapur, tangannya masih memegang lap meja. Mungkin dia sudah mendengar semuanya dari awal. Melihat Ibu Ratna hendak membuka mulut untuk membantah Bibi Sumi, tiba-tiba angkat bicara, suaranya pelan tapi jelas. "Nyonya, soal ini Nona Kirana benar kok. Dulu waktu Nyonya pindah saya sendiri yang bantu Tuan Baskara merenovasi kamar di lantai 1 untuk Nyonya. Waktu itu Nyonya bilang hanya menumpang di masa tua, punya tempat tidur yang nyaman sudah senang." Wajah Ibu Ratna mengeras. Ucapan Bibi Sumi tak ubahnya tamparan telak pada topeng harga dirinya.
Larasati mulai melepaskan genggaman tangan ibu mertuaku. Gerakannya sangat pelan. Tapi aku melihat sorot matanya berubah dari manis menjadi curiga lalu berhenti di wajah Banyu seolah sedang menimbang kembali nilai suami yang baru dinikahinya. Pandangan itu membuat Banyu bingung hingga tampak menyedihkan. Dia menunduk kedua tangannya saling meremas, tidak berani menatap istrinya juga tidak berani menatap kakaknya. Baskara menoleh ke adiknya, suaranya merendah. Banyu, kamu tahu soal ini sebelumnya? Banyu menggerakkan bibirnya lama sekali baru bisa berkata, Aku hanya dengar ibu bilang, setelah menikah akan mengatur tempat untuk kami di lantai 2. Ibu bilang kakak dan kakak ipar pasti tidak akan keberatan. Suamiku bertanya lagi, dan soal ibu bilang, rumah ini miliknya, apa kamu meluruskannya dengan keluarga Larasati? Banyu diam. Keheningan itu sudah menjadi jawaban. Larasati tertawa kecil sekali. Penampilan lembut pengantin barunya luntur secepat lipstik terkena air. Dia menatap Ibu Ratna, suaranya jauh lebih dingin. Jadi ibu, sebenarnya apa yang ibu katakan padaku dari awal itu benar? Villa ini milik ibu, tanah di kampung milik ibu, relasi untuk mencarikan pekerjaan untuk Kak Banyu juga benarkan? Ibu Ratna tergagap. Larasati, jangan dengarkan mereka berlebihan. Ibu ini ibunya Baskara. Masa ibu mau apa? Dia berani tidak dengar. Saat itu aku tiba-tiba merasa geli sekaligus miris. Ibu Ratna tidak hanya menipu Larasati tapi juga menipu dirinya sendiri. Dia pikir ikatan ibu dan anak bisa mengubah aset anaknya menjadi miliknya. Dia pikir hanya dengan berbicara cukup keras, menangis cukup banyak, seluruh rumah ini akan dengan sendirinya menjadi milik orang yang ingin diberikannya. Tapi ada kebenaran yang meskipun ditutupi serapi apapun, hanya dengan satu kalimat yang tepat waktu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Baskara menatap ibunya untuk terakhir kali, suaranya serak karena kecewa. Ibu mau menyayangi Banyu, aku tidak melarang. Tapi ibu menjadikan keringat dan air mata kami sebagai hadiah pernikahan. Aku tidak terima. Mulai hari ini semua urusan di rumah ini harus dibicarakan dengan surat-surat, bukan dengan air mata lagi. Ibu Ratna berdiri terpaku sementara. Larasati memandang berkeliling ruang tamu yang luas, sorot matanya tidak lagi menunjukkan kebahagiaan seorang pengantin baru, melainkan seperti seseorang yang baru saja menyadari barang yang hendak diambilnya tidak semudah yang dibayangkan. Malam itu setelah Larasati tidak bisa lagi mempertahankan senyum pengantin barunya, dan ibu mertuaku berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Aku tiba-tiba teringat sebuah kalimat lama yang pernah diucapkannya padaku saat pertama kali pindah ke sini. Ibu hanya butuh sudut kecil di rumah kalian, ada nasi hangat, ada anak cucu di samping ibu, sudah bahagia. Waktu itu aku percaya sungguh, aku bahkan sempat menyalahkan diri sendiri karena pernah ragu ketika Baskara mengusulkan untuk mengajak ibu tinggal bersama. Aku pikir orang tua yang kehilangan rumah, kehilangan pegangan. Jika kita tidak merangkulnya, siapa lagi yang akan peduli pada mereka? 3 tahun lalu setelah menjual rumah sederhana di kampung untuk membayar utang usaha Banyu, Ibu Ratna datang dengan 2 koper usang di depan gerbang rumahku. Hari itu gerimis rambutnya lepek, matanya merah bengkak. Dia menggenggam tanganku, suaranya bergetar, Kirana, ibu tahu ibu merepotkan kalian. Ibu hanya menumpang beberapa hari saja, nanti kalau Banyu sudah stabil ibu akan cari jalan lain. Aku melihatnya seperti itu, hatiku luluh. Aku sendiri yang meminta Baskara merenovasi kamar di lantai 1, membeli kasur baru, mengganti tirai dan meletakkan sebuah kursi santai kecil untuknya berdoa setiap malam. Awalnya dia sangat baik. Selesai makan, dia membantuku mencuci piring, sesekali menggenggam tanganku dan berkata, ibu sudah tua, untung ada kamu dan Baskara. Aku mendengar itu merasa hangat di hati. Aku pernah berpikir aku tidak beruntung lahir di keluarga kaya, tapi mungkin aku beruntung bisa membangun keluarga yang saling menyayangi. Aku tidak menyangka sikap baiknya di awal itu hanya seperti lapisan gula di atas pil pahit. Manisnya hanya bertahan beberapa bulan, lalu rasa pahitnya mulai terasa. Pertama soal tirai. Suatu sore pulang kerja, aku melihat seluruh tirai abu-abu muda yang kupilih telah dilepas diganti dengan tirai merah tua dengan motif emas yang mencolok. Aku terkejut dan bertanya. Ibu Ratna dengan santai menjawab, warna yang lama membuat rumah terasa dingin, ibu ganti biar membawa rezeki. Di rumah ini ada orang tua yang tinggal, harus dengar kata orang tua. Setelah itu altar leluhur, dia seenaknya mengundang seorang ahli untuk melihat arah dan memindahkan altar dari ruang khusus ke dekat ruang tamu. Katanya agar mengumpulkan energi positif.
Aku menyarankan bahwa urusan besar sebaiknya dibicarakan dulu dengan Baskara. Dia langsung cemberut. Kamu jadi menantu altar leluhur keluarga suami pun mau kamu atur. Lalu soal kerabat, awalnya seorang bibi dari kampung datang untuk berobat dan menumpang 3 hari kemudian menjadi seminggu lalu setengah bulan. Berikutnya sepupu yang ikut ujian, keponakan yang mencari kerja, kerabat yang berobat tulang. Rumahku yang tadinya tenang, perlahan berubah menjadi losmen gratis. Aku pulang kerja masih harus masuk dapur, memasak lebih banyak, mencuci spray, lebih banyak membereskan kamar, lebih banyak. Pernah sekali aku sangat lelah hanya berkata pelan, Bu, lain kali, kalau ada yang mau menginap lama tolong kabari dulu biar aku siapkan. Dia membanting mangkuk ke meja dengan keras, suaranya dingin. Kamu pelit sekali dengan beberapa kali makan untuk kerabat suami. Rumah sebesar ini tapi hati orangnya sempit. Tapi yang paling membuat kami lelah tetap saja Banyu. Usianya sudah lebih dari 30, Banyu belum punya pekerjaan tetap. Kadang membuka kedai teh, kadang jualan online, kadang patungan dengan teman membuka jasa transportasi. Setiap kali selalu dimulai dengan janji-janji indah dan berakhir dengan utang. Setiap kali Banyu gagal, Ibu Ratna selalu mencari Baskara. Kalimat yang paling sering diucapkannya sampai aku hafal, dia itu adik kandungmu. Kalau kamu tidak bantu siapa lagi yang bantu kakak beradik kok? Perhitungan nanti di luar orang menertawakan. Awalnya Baskara masih berusaha membantu 10 juta, 20 juta, lalu 50 juta, terus mengalir seperti air di atas pasir. Aku mengingatkan suamiku harus ada batasnya, tidak bisa selamanya menutupi kecerobohan Banyu dengan uang rumah. Ibu Ratna mendengarnya dan langsung memarahiku di depan seluruh keluarga. Kamu belum jadi ibu, jadi kamu tidak mengerti. Aku sayang anakku, apa salahnya? Kamu sudah menikah tapi hanya tahu menyimpan uang untuk keluarga asalmu, tidak tahu mengurus rumah suami. Kalimat itu seperti duri yang menusuk hatiku. Karena justru orang tua kandungkulah yang membantu kami membeli rumah ini. Dan aku tidak pernah mengungkit hal itu untuk pamer pada siapapun. Pernah sekali saat ada acara keluarga, Ibu Ratna minum beberapa gelas minuman keras lalu berkata, di tengah-tengah acara makan rumah ini, kalau bukan karena aku melahirkan Baskara, apa kamu bisa tinggal di sini? Semua orang tertawa terbahak-bahak seolah itu lelucon. Hanya aku yang duduk diam memegang sumpit tapi tenggorokan tercekat. Baskara menatapku dengan rasa bersalah setelah makan. Dia meminta maaf, tapi permintaan maaf suami tidak bisa menghapus perasaan dianggap orang luar di rumah yang kubangun bersamanya. Aku sabar karena kasihan pada Baskara yang berada di antara ibu dan istri. Aku sabar karena berpikir ibu sudah tua, kehilangan tempat tinggal lamanya, wajar jika sifatnya berubah. Aku sabar karena di dalam hati masih berharap suatu hari nanti ibu akan mengerti siapa yang sebenarnya memperlakukannya dengan baik. Tapi semakin aku sabar, dia semakin menganggap itu sebagai haknya. Dia seenaknya memutuskan menu makanan di rumah, mengubah jadwal aktivitas tamu, bahkan kamar mana yang boleh dikunci dan kamar mana yang harus dibuka untuk kerabat yang menginap. Sebelum pernikahan Banyu, dia memanggilku ke kamarnya berkata seperti memberi perintah, Kirana, nanti kamu renovasi kamar di lantai 2 untuk mereka berdua ya. Tempat tidurnya harus beli yang bagus, lemari pakaiannya yang besar sedikit. Sebagai kakak ipar tertua harus tahu mengurus adik ipar, jangan sampai keluarga perempuan mencela. Aku bertanya soal biayanya, dia langsung cemberut. Cuma beberapa puluh juta saja, kamu tanyakan pernikahan adik ipar itu urusan besar seluruh keluarga. Aku tidak ingin Baskara kesulitan, jadi akhirnya aku setuju merenovasi 1 kamar tambahan agar Banyu dan istrinya bisa tinggal sementara di awal. Aku pikir aku mengalah 1 langkah agar rumah tangga tenteram. Tapi aku tidak tahu di belakangku Ibu Ratna telah mengubah kamar tambahan itu menjadi kamar pengantin di villa pribadi Banyu. Dia berkata kepada keluarga perempuan bahwa lantai 2 nantinya akan dikelola oleh Banyu dan istrinya, sementara kami hanya menumpang karena dekat dengan tempat kerja. Sebuah kebohongan yang dibungkus dengan gengsi dipupuk oleh keserakahan terus membesar. Dan hari ini tepat di tengah pernikahan, kebohongan itu meledak di depan kami semua. Setelah momen kebenaran terungkap, aku pikir setidaknya Larasati akan merasa malu. Bagaimanapun dia baru saja masuk ke rumah ini belum genap sehari dan mendengar dengan jelas bahwa villa yang dijanjikan ibu mertuanya bukan miliknya. Tapi dia sama sekali tidak meminta maaf, juga tidak terlihat bingung terlalu lama. Hanya beberapa detik kemudian tatapan Larasati menjadi dingin setajam seseorang yang sedang menghitung ulang permainan kartu yang salah dibagikan.
Dia perlahan menoleh ke arah Banyu. Kerudung pengantin di rambutnya masih ada riasannya masih sempurna tapi suaranya tidak ada manis-manisnya lagi. Jadi sebenarnya apa yang kamu punya di tanganmu? Pertanyaan itu terdengar ringan namun pedas. Banyu terpaku. Larasati menatap lurus ke wajah suami barunya, setiap kata yang keluar seperti pisau yang mengiris. Rumah tidak punya pekerjaan juga belum stabil, tabungan pasti juga tidak seberapa. Kamu menikahiku dengan apa? Banyu bingung sampai wajahnya memerah. Dia menatap ibunya lalu kakaknya, akhirnya menatap kembali istrinya. Larasati, jangan bicara begitu, ibu sudah janji kok. Ibu bilang setelah menikah akan membiarkan kita mengelola lantai 2, soal balik nama nanti pelan-pelan ibu akan urus. Jawaban itu tidak menyelamatkan harga dirinya, malah membuat suasana ruangan semakin berat. Aku melihat dengan jelas sudut bibir Larasati sedikit terangkat seolah dia baru saja mengkonfirmasi dugaannya. Ibu Ratna segera melangkah maju mencoba merebut kembali kendali. Benar ibu bilang ibu bisa lakukan. Larasati, tenang saja. Baskara itu anak ibu, dia tidak akan berani membantah ibu. Dia berbicara sangat cepat seolah takut jika terlambat sedikit saja menantu barunya akan berbalik pergi. Aku menatapnya merasa marah sekaligus kasihan. Sampai saat ini dia masih berpikir hanya dengan menggunakan status sebagai ibu untuk menekan putranya maka segalanya akan menjadi miliknya. Baskara tidak langsung membantah, dia hanya diam berjalan ke lemari, arsip di dekat ruang kerja, membuka kuncinya, mengambil sebuah map lalu meletakkannya di atas meja. Suara map kertas yang menyentuh permukaan kaca terdengar kering namun sangat jelas. Dia mengeluarkan satu fotokopi sertifikat kepemilikan rumah, lalu meletakkannya di samping surat perjanjian pinjaman antara kami dan orang tua kandungku. Suaranya tenang tapi tatapannya sudah sangat dingin. Ibu lihat baik-baik. Rumah ini tidak ada 1 rupiah pun uang ibu, apalagi uang Banyu. Ibu Ratna menggigit bibir sementara Larasati menunduk melihat dokumen itu dengan sangat cepat. Mungkin dia tidak mengerti sepenuhnya tapi cukup pintar untuk tahu bahwa segalanya tidak semudah yang dijanjikan Ibu Ratna. Aku berdiri di samping Baskara dalam diam. Di hatiku saat itu bukanlah kemenangan melainkan kelelahan. Sebuah hari pernikahan yang seharusnya berakhir dengan makan malam ceria akhirnya menjadi ajang perebutan hak tinggal di rumah ini. Larasati mengangkat kepala, tatapannya tertuju padaku. Dia tidak lagi berbicara dengan Baskara melainkan beralih ke arahku, seolah-olah lebih mudah menekan sesama perempuan. Kak Kirana, aku bicara jujur sebagai kakak ipar tertua, kakak juga harus tahu diri sedikit. Aku baru menikah, kami butuh privasi kakak, dan suami sudah lama tinggal di rumah ini, mengalah sedikit untuk adik, apa salahnya? Dia berbicara dengan nada yang lebih lembut tapi setiap katanya penuh perhitungan. Aku menatapnya, belum sempat menjawab dia sudah melanjutkan. Kamar besar di lantai 2 paling bagus, pemandangan ke balkon juga lapang. Kami yang baru menikah lebih cocok di sana. Kakak dan suami bisa pindah ke kamar kecil di belakang dapur untuk sementara waktu, lagi pula kalian berdua kan sibuk kerja sepanjang hari, tinggal di kamar manapun sama saja. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku sudah sering mendengar kata-kata keterlaluan di rumah ini, tapi seorang gadis yang baru menjadi menantu belum menyumbang 1 kali makan pun sudah bisa dengan santainya mengusir pemilik rumah ke kamar belakang dapur itu. Benar. Pertama kalinya aku temui. Ibu Ratna mendengar itu bukannya mencegah malah mengangguk dengan sangat cepat. Larasati, ada benarnya juga pasangan baru menikah harus punya kamar yang bagus, ada energi baik baru bisa cepat dapat momongan. Kirana dan Baskara sudah menikah beberapa tahun, tinggal dimanapun tidak masalah. Jadi kakak ipar itu harus lapang dada, jangan apa-apa dipegang erat-erat. Dia berhenti sejenak lalu mengucapkan satu kalimat lagi yang membuat darahku seolah membeku. Lagi pula Larasati masih muda, gampang punya anak laki-laki. Rezeki keluarga ini nanti bergantung padanya. Tidak bisa selamanya bergantung pada orang yang tidak bisa melahirkan. Ruangan hening seketika. Kalimat itu tidak hanya menghinaku tapi juga menyentuh luka terdalam kami berdua. Selama beberapa tahun ini aku dan Baskara sangat mendambakan anak. Aku pernah menangis di kamar mandi setiap kali alat tes kehamilan hanya menunjukkan 1 garis. Aku pernah berobat minum obat berharap lalu kecewa. Baskara selalu menggenggam tanganku berkata, tidak punya anak, sekarang tidak apa-apa, aku menikahimu bukan menikahi perutmu.
Tapi ibunya orang yang tahu persis penderitaan itu justru menjadikannya alasan untuk merendahkanku di depan menantu baru. Aku merasa tenggorokanku tercekat, tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa Baskara sudah melangkah maju berdiri tepat di depanku. Punggungnya lebar, suaranya dalam tapi terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Ibu, cukup. Ibu Ratna mengerutkan kening. Ibu salah bicara. Rumah ini butuh penerus, jangan kamu membela istri sampai buta. Baskara menatap ibunya sangat lama, tatapannya penuh luka dan kecewa. Ibu boleh tidak sayang istriku, tapi ibu tidak boleh menghinanya. Siapa yang mau jadi pemilik rumah silakan beli dengan uang sendiri, tapi di rumah ini tidak ada yang boleh mengusir istriku ke belakang dapur. Larasati melipat tangan sambil tersenyum sinis. Kak Baskara, bicaranya hebat sekali, tapi kalau ibu sudah janji kakak juga harus menghormati ibu sedikit kan? Masa karena satu kamar hubungan kakak beradik jadi hancur? Baskara menoleh ke arahnya, suaranya sedingin es. Bukan satu kamar tapi batasan. Kamu baru masuk ke rumah ini belum genap sehari, sudah mau ganti pemilik, ganti kamar, ganti posisi istriku. Aku tanya padamu, kalau hari ini aku diam, besok kamu mau mengusir siapa lagi? Pertanyaan itu membuat Larasati bungkam selama beberapa detik. Banyu yang berdiri di sampingnya menunduk, wajahnya pucat pasi entah karena malu atau takut pada istrinya. Ibu Ratna menatap tajam Baskara seolah tidak percaya ini adalah putra sulungnya yang selama ini selalu mengalah pada ibu. Mungkin untuk pertama kalinya ibu mengerti bahwa keheningan Baskara bukanlah ketidakberdayaan apalagi persetujuan. Dia hanya sabar karena masih ingin menjaga keutuhan keluarga, tapi ketika mereka menyentuhku dia tidak sabar lagi. Aku berdiri di belakang suamiku, hatiku sakit sekaligus hangat. Sakit karena setelah bertahun-tahun menjadi menantu aku, masih dihina soal anak. Hangat karena akhirnya di tengah ruangan yang penuh orang suamiku memilih untuk membelaku tanpa ragu. Dan pada saat itu juga aku tahu segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Karena ketika keserakahan sudah berani melangkahi batas terakhir, jika kita terus bersabar mereka akan menganggap seluruh hidup kita sebagai sesuatu yang bisa ditawar. Ibu Ratna seolah tersinggung harga dirinya. Setelah ucapan Baskara dia tidak bisa lagi mempertahankan wibawa seperti biasanya. Dia menggebrak meja dengan keras, beberapa gelas kaca bergetar. Kamu sudah kena pelet istrimu ya Baskara, ibu yang melahirkanmu membesarkanmu. Sekarang kamu karena seorang perempuan berani mengusir ibu dari rumah. Aku mendengar kata seorang perempuan, hatiku terasa dingin. Setelah bertahun-tahun memasak, menyiapkan obat, merawat setiap nyeri sendinya, akhirnya di mulutnya aku tetaplah orang luar. Tapi kali ini aku tidak menjelaskan lagi. Ada orang yang tidak mau mendengar alasan karena yang mereka butuhkan bukanlah kebenaran melainkan alasan untuk terus menyakiti orang lain. Ibu Ratna mulai berbalik ke arah beberapa kerabat yang masih berada di halaman, suaranya pecah sambil menangis dan bercerita. Kalian lihatlah, aku sudah tua begini masih diusir anak dan menantu dari rumah di hari bahagia putra bungsuku. Apa salahku? Aku hanya ingin kedua kakak beradik ini saling menyayangi. Tapi si Kirana itu menghasut suaminya melawan ibu kandungnya. Beberapa orang di halaman mendengar itu langsung mendekat ke pintu, tatapan mereka penasaran, berbisik-bisik. Larasati melihat ada penonton langsung mengambil tisu menepuk-nepuk sudut matanya, berakting sangat lihai seolah pengantin baru yang diintimidasi keluarga suami. Aku tidak membantah satu kata pun, aku hanya diam-diam, mengeluarkan ponsel dari saku, membuka aplikasi kamera pengawas di ruang tamu. Layar menampilkan dengan sangat jelas seluruh kejadian yang baru saja terjadi selama hampir setengah jam terakhir. Dari saat Ibu Ratna merangkul Larasati dan menyatakan villa itu miliknya, hingga adegan Larasati menuntut renovasi ruang tamu, menuntut kami pindah ke kamar kecil di belakang dapur, lalu kalimat hinaan soal anak darinya. Baskara melihat ponsel di tanganku, tatapannya sedikit melunak. Dia mengambil ponsel itu, menaikkan volumenya lalu meletakkannya di tengah meja. Suara Ibu Ratna dalam rekaman terdengar sangat jelas. Larasati, ada benarnya juga. Pasangan baru menikah harus punya kamar yang bagus, ada energi baik baru bisa cepat dapat momongan. Selanjutnya suara Larasati yang lembut namun tajam. Kakak dan suami bisa pindah ke kamar kecil di belakang dapur untuk sementara waktu. Seluruh ruang tamu hening. Beberapa kerabat yang baru saja hendak membela Ibu Ratna langsung terdiam. Ibu Ratna yang sedang menangis pun terhenti, air matanya masih menggantung di pipi tapi mulutnya tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Baskara menatap ibunya, suaranya tenang hingga menakutkan. Ibu bisa menangis pada kerabat tapi kamera akan menceritakan sisanya. Aku tidak ingin membuat ibu malu tapi jangan jadikan istriku penjahat di rumahnya sendiri. Larasati saat ini baru benar-benar panik. Dia melirik ke sekeliling, mungkin takut rekaman itu sampai ke telinga keluarga besarnya. Takut orang-orang tahu pengantin baru yang belum genap sehari menikah sudah merencanakan untuk merebut kamar dan rumah. Dia menggigit bibir menarik lengan Banyu. Kamu bilang sesuatu dong, kamu biarkan seluruh keluargamu menghinaku seperti ini. Banyu berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Mungkin sampai saat ini dia juga tidak tahu harus membela siapa, ibunya, istrinya, atau sisa harga dirinya. Tepat pada saat itu ponsel Larasati bergetar terus-menerus. Awalnya dia berniat mengabaikannya tapi layar yang terlalu terang membuatku tanpa sengaja melihat sebuah nama yang sangat aneh, Paman Wira Berkas. Dia segera membalikkan ponselnya tapi getarannya tidak berhenti, terus mendesak. Larasati buru-buru mematikan panggilan, gerakannya begitu cepat hingga semakin mencurigakan. Bibi Sumi yang berdiri di dekat situ matanya sangat jeli. Nanti aku baru tahu. Saat Larasati mematikan panggilan sebuah pesan muncul dalam sekejap. Bibi Sumi berhasil membaca beberapa kata lalu wajahnya berubah. Dia pelan-pelan menarik ujung bajuku, suaranya begitu rendah, hingga hanya kami berdua yang bisa mendengar. Nona Kirana, sepertinya pesannya bertanya. Rumah itu sudah bisa dibalik nama, belum DP dari pihak sana sudah mendesak. Aku tertegun, jantungku berdebar kencang. Jika hanya seorang pengantin serakah dia akan marah, akan malu, akan mengancam untuk pergi. Tapi kalimat DP dari pihak sana sudah mendesak tidak seperti keluhan biasa. Itu seperti bagian dari sebuah rencana yang sudah disiapkan. Sebuah rencana di mana villa kami mungkin sudah dijadikan barang dagangan bahkan sebelum pernikahan berlangsung. Aku menatap Larasati lebih lekat. Wajahnya masih cantik, riasannya masih sempurna, tapi di dasar matanya mulai terlihat ketidaksabaran. Ibu Ratna masih belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, masih berusaha menyelamatkan harga diri. Sudahlah, hari ini hari bahagia, jangan ribut lagi. Larasati dan Banyu naik saja ke kamar istirahat dulu, urusan rumah nanti dibicarakan lagi. Tapi Baskara memotongnya, tidak, ini bukan lagi salah paham. Dia menoleh ke arah Banyu dan Larasati, suaranya tegas. Kalian berdua mau tinggal di sini, tanda tangani surat perjanjian sekarang juga. Tidak ada sengketa, tidak menuntut hak milik, tidak menggunakan alamat dan dokumen rumah ini untuk urusan apapun tanpa izin. Jika tidak tanda tangan silakan tinggalkan rumah malam ini juga. Ibu Ratna berteriak. Kamu menekan adikmu? Baskara langsung menjawab. Aku sedang melindungi rumahku. Dan jika ibu terus membela orang luar untuk menekan kami, ibu juga boleh pergi bersama mereka. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah ruang tamu. Larasati tidak menunggu lagi, dia melepaskan kerudung pengantin di kepalanya, melemparkannya dengan kasar ke sofa lalu bergegas naik ke lantai atas mengambil koper. Hanya beberapa menit kemudian dia menyeret koper merahnya. Menuruni tangga, wajahnya dingin tanpa ekspresi, berdiri di depan pintu. Dia menoleh ke Banyu sambil tersenyum. Sinis, kamu pilih sendiri. Ikut aku atau tinggal di sini jadi adik laki-laki yang menumpang di rumah yang sama sekali bukan bagianmu. Banyu gemetar karena malu, dia menatap ibunya, kakaknya, lalu akhirnya tetap menyeret koper mengikuti Larasati. Ibu Ratna melihat putra bungsunya pergi menangis histeris, buru-buru mengambil tas dan berlari menyusul. Sebelum keluar pintu dia masih berbalik menunjuk ke arahku. Kamu ingat ya, rumah ini mulai hari ini tidak akan tenang lagi. Gerbang tertutup di belakang mereka bertiga. Di ruang tamu hanya tersisa aku. Baskara dan Bibi Sumi berdiri di tengah tumpukan bunga pernikahan yang belum sempat dibersihkan. Aku melihat kerudung pengantin yang ditinggalkan di sofa, hatiku tanpa sadar terasa dingin. Aku tahu malam pengantin itu bukanlah akhir dari sebuah pertengkaran keluarga, itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah jebakan yang belum seorang pun di keluarga suamiku melihatnya secara utuh. 3 hari setelah malam pengantin yang penuh drama itu, aku pikir ibu mertua dan pasangan Banyu setidaknya akan diam sejenak untuk berpikir. Tapi aku salah. Pagi itu ketika aku baru saja selesai menyeduh teh jahe untuk Baskara, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti mendadak di luar gerbang, diikuti oleh suara bel yang ditekan terus-menerus seperti penagih utang. Bibi Sumi berlari melihat melalui layar kamera, wajahnya langsung berubah.
Nona Kirana Larasati kembali, dia membawa beberapa orang asing. Aku berjalan ke ruang tamu melihat ke layar. Larasati berdiri tepat di depan gerbang, masih berpakaian rapi, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Di sampingnya ada banyu, wajahnya kuyu, janggutnya tumbuh tak teratur seperti tidak tidur beberapa hari. Di belakang mereka ada Ibu Ratna, rambutnya diikat seadanya, matanya bengkak, tapi penampilannya masih berusaha menunjukkan seolah dialah korban. Yang paling menarik perhatian adalah pria yang berdiri di samping Larasati. Dia mengenakan setelan abu-abu, tangannya memakai cincin emas besar, mulutnya tersenyum tipis tapi matanya terus mengamati dari gerbang halaman, garasi hingga balkon lantai 2, seperti sedang diam-diam menilai setiap meter persegi rumah itu. Baskara menatap layar sejenak lalu berkata, "Buka gerbang, kita lihat drama apa lagi yang mau mereka mainkan hari ini." Gerbang baru saja terbuka. Larasati langsung melangkah masuk tanpa menyapa satu kata pun. Dia sengaja berbicara dengan sangat keras agar beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman di seberang jalan bisa mendengar. "Kak Baskara, Kak Kirana, kalian berdua kaya raya, tapi jahat sekali mengusir kami dari rumah di tengah malam pengantin, membuat seluruh keluarga besar kami malu. Apa pantas begitu?" Ibu Ratna langsung ikut berakting. Dia memegangi dadanya, air matanya mengalir deras, suaranya tercekat. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga, lihatlah. Aku sudah tua begini masih menderita. Rumah sebesar ini tapi putra sulung dan menantu sulungnya tidak mau memberikan tempat tinggal untuk adiknya. Dia mau merebut semuanya, mau mengusir kami ibu dan anak ke jalan." Aku berdiri di balik pintu kaca menatapnya, hatiku tidak lagi sakit seperti sebelumnya, hanya lelah. Ada orang yang sudah terbiasa menggunakan air mata sebagai senjata menangis cukup lama, maka mereka yakin akan menjadi yang benar. Pria berjas abu-abu itu masuk ke ruang tamu tanpa menunggu, dipersilakan, langsung duduk di sofa. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja, suaranya serak, "Saya paman dari Larasati. Keluarga kami menikahkan putri terhormat ke sini bukan untuk kalian permainkan." Sebelum menikah, bicaranya lain, setelah menikah malah lepas tangan. Jadi orang itu harus punya integritas. Baskara berdiri di hadapannya, tatapannya mendingin. "Jika Anda tamu silakan bicara baik-baik, tapi jika datang untuk menekan gerbang masih di belakang Anda." Pria itu menggebrak meja dengan keras. "Baik-baik, rumah ini baik-baik, di mana putri kami baru menikah sudah diusir ke jalan. Jadi sekarang bagaimana solusinya? Satu, balik nama sebagian rumah ini untuk mereka berdua. Dua, berikan 5 miliar sebagai modal, agar mereka bisa mandiri di luar. Kalau tidak kami akan menuntut, membuat surat pengaduan kemana-mana agar seluruh kompleks ini tahu keluarga kalian penipu dalam pernikahan." Banyu mendengar kata 5 miliar juga terkejut, tapi Larasati meliriknya sekali, dia langsung diam. Lalu seolah ingin membuktikan dirinya benar, dia membuka tasnya, mengeluarkan selembar kertas terlipat dan membentangkannya di atas meja. "Ini surat yang ibu tulis sebelum pernikahan. Ibu berjanji setelah aku menjadi menantu akan menyerahkan lantai 2 dan hak pengelolaan rumah ini kepada kami. Ada tanda tangan ibu jelas." Aku menoleh ke Ibu Ratna, wajahnya pucat pasi. Ternyata untuk mempertahankan menantu terhormat ini dia telah menulis surat perjanjian di belakang kami. Ibu Ratna tergagap. "Ibu-ibu hanya menulis agar keluarga perempuan tenang saja. Ibu pikir urusan internal keluarga bisa dibicarakan pelan-pelan." Baskara tertawa tapi senyumnya tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Dia berkata, "Ibu menjadikan rumahku sebagai jaminan untuk menenangkan orang luar, lalu sekarang bilang bisa dibicarakan pelan-pelan. Ibu pikir aset itu sayuran di pasar seenaknya janji pada siapa saja." Pria berjas abu-abu itu mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya lebih pelan tapi penuh ancaman. "Mas Baskara, saya sarankan jangan terlalu keras kepala. Suratnya jelas di sini. Ibumu yang tanda tangan, jadi ibumu yang harus bertanggung jawab. Dan ibumu tinggal di rumah ini, artinya dia punya hak di rumah ini. Jangan sampai urusan keluarga menjadi urusan hukum." Baskara tidak langsung menjawab. Dia mengambil remote TV, menyalakan layar besar di ruang tamu hanya dengan beberapa kali tekan. Rekaman kamera malam pengantin muncul dengan jelas, suara Larasati menggema kakak dan suami bisa pindah ke kamar kecil di belakang dapur untuk sementara waktu. Lalu diikuti oleh suara Ibu Ratna yang menghinaku dengan masalah anak. Suasana seketika berubah. Pria itu sedikit terdiam sementara Larasati menggigit bibirnya erat. Baskara menatap lurus ke arahnya, suaranya tajam.
Aku tanya satu hal saja padamu. Kamu menikah dengan adikku atau dengan rumah ini? Pertanyaan itu membuat Banyu mengangkat kepala. Mungkin di dalam hatinya, dia masih berharap istrinya akan mengatakan sesuatu yang baik. Meskipun hanya untuk menjaga harga dirinya. Tapi Larasati justru tersenyum sinis, senyumnya tipis, dan beracun hingga mengerikan. Ada rumahnya baru ada nilainya untuk dimanfaatkan kan. Dia berkata dengan enteng seolah sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Masa aku harus tulus menikahi pria pengangguran umur 30-an banyak utang dan masih bergantung pada ibu dan kakaknya? Seluruh ruangan menjadi sunyi. Banyu berdiri tak bergerak, mata membelalak wajahnya seolah baru saja disiram seember air es. Ibu Ratna juga terpana, tangannya yang mencengkeram sandaran kursi gemetar hebat. Larasati sepertinya sadar baru saja salah bicara, tapi dia tidak menarik kembali kata-katanya. Sebaliknya dia mengangkat dagu dengan sikap menantang. Aku hanya bicara jujur saja. Kalau keluarga kalian tidak punya apa-apa untuk diincar, jangan salahkan orang lain. Pragmatis. Pria yang mengaku paman itu buru-buru berdeham mencoba menariknya untuk duduk. Tapi sudah terlambat. Kalimat itu seperti pisau yang menebas lurus ke dalam ilusi Banyu dan Ibu Ratna. Aku masih memandangi adegan itu ketika Bibi Sumi diam-diam menarik pelan ujung bajuku. Dia memberi isyarat agar aku mengikutinya ke dekat pintu dapur. Wajahnya serius berbeda dari biasanya. Dia mencondongkan tubuhnya dan berbisik sangat pelan, "Nona Kirana Larasati ini sepertinya saya kenal, bukan kenal biasa. Dulu saya punya keponakan yang bekerja sebagai pelayan di restoran pernikahan. Dia pernah cerita tentang seorang pengantin perempuan dengan nama berbeda tapi perawakannya persis seperti dia. Dia menikah beberapa bulan lalu, keluarga mempelai pria kehilangan semua uangnya." Punggungku terasa dingin. Bibi Sumi memandang ke ruang tamu di mana Larasati masih duduk dengan angkuh, seolah tidak pernah takut pada siapapun. Lalu melanjutkan, suaranya lebih bergetar. "Saya tidak berani yakin, tapi sepertinya dulu namanya bukan Larasati, dia pernah pakai nama lain." Aku mengepalkan tangan. Ternyata masalah ini bukan lagi konflik mertua dan menantu, juga bukan sekadar menantu yang serakah. Di balik senyum manis Larasati mungkin ada sebuah skenario jebakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan keluarga suamiku karena gengsi dan keserakahan telah dengan tangan sendiri membuka pintu mengundang jebakan itu masuk ke dalam rumah. Setelah pagi itu Larasati membawa orang untuk memaksa keluarga kami menyelesaikan masalah. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai pengantin baru yang serakah. Firasatku sangat jelas. Wanita itu tidak masuk ke dalam keluarga ini dengan cinta. Dia datang seperti seseorang yang sudah memegang naskah, tahu kapan harus tertawa, kapan harus menangis, dan kapan harus mendorong orang lain ke posisi sulit. Dan jika benar apa yang dikatakan Bibi Sumi, Larasati pernah menggunakan nama lain, maka masalah ini sama sekali tidak bisa diabaikan. Malam itu setelah ibu mertua Banyu dan kelompoknya pergi, aku duduk sendirian di ruang kerja untuk waktu yang lama. Baskara masuk meletakkan segelas air hangat di depanku. Dia bertanya pelan, "Kamu sedang memikirkan soal Larasati kan?" Aku mengangguk. Aku tidak percaya dia hanya gadis serakah biasa. Orang biasa akan marah, akan malu, akan menghindar. Tapi dia seperti orang yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Baskara diam beberapa detik lalu berkata, "Kalau begitu kita selidiki, tapi harus diam-diam. Jangan sampai Banyu tahu dulu. Dia sedang mabuk kepayang, kalau kita bilang sekarang belum tentu dia percaya." Aku punya seorang teman lama bernama Rian, bekerja di bagian verifikasi data kredit di sebuah bank swasta. Aku tidak memintanya melakukan hal yang melanggar aturan. Hanya mengirimkan beberapa informasi publik yang pernah Larasati berikan saat mengurus pernikahan. Lalu memintanya untuk memeriksa apakah ada kejanggalan. Keesokan paginya Rian meneleponku. Suaranya terdengar serius, "Kirana, gadis ini tidak bersih. Nama Larasati mungkin nama asli, tapi data yang terkait dengan nomor telepon dan KTP cadangannya punya beberapa catatan kredit macet. Yang lebih aneh adalah ada beberapa data dengan wajah yang sama tapi nama berbeda." Aku mendengar itu punggungku merinding. Rian melanjutkan lebih pelan, "Ada yang namanya Dewi, ada yang namanya Citra, bahkan ada satu data pinjaman konsumen atas nama Mayasari. Semuanya pernah menunggak utang, lalu menghilang dari alamat tinggal lama. Aku tidak berani menyimpulkan, tapi kamu sebaiknya hati-hati, ini bukan tipe utang karena kesulitan biasa." Aku menutup telepon.
Belum sempat memberitahu Baskara halaman penggemar kafe kecilku menerima sebuah pesan aneh. Akun tanpa foto profil hanya mengirimkan 3 buah foto dan 1 baris tulisan. Pengantin baru di rumahmu dulu pernah menikah dengan orang lain. Jangan sampai keluargamu jadi korban berikutnya. Aku membuka foto itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Di dalam foto adalah Larasati mengenakan gaun pengantin putih merangkul seorang pria berusia sekitar 40 tahunan, wajahnya ramah dan terlihat agak sengsara. Latar belakangnya adalah sebuah restoran pernikahan di tepi pantai. Di papan nama pengantin tertulis Budi dan Citra. Aku menunjukkan foto itu pada Baskara. Dia menatapnya sangat lama, rahangnya mengeras. Orang ini bukan Banyu. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering kerontang. Dan pengantin ini juga bukan bernama Larasati. Kami melacak informasi dari tulisan di latar belakang foto pernikahan, melalui beberapa kenalan. Aku tahu pria di dalam foto itu pernah tinggal di Surabaya, memiliki sebuah toko elektronik kecil. Setelah menikah kurang dari 4 bulan, dia kehilangan semua tabungannya karena memberikannya kepada istrinya untuk investasi barang impor. Istrinya kemudian menghilang meninggalkan setumpuk utang dan beberapa surat pinjaman dengan tanda tangannya. Aku pikir itu sudah hal yang paling mengerikan, tapi semakin aku mencari aku semakin takut. Di Semarang ada seorang pria lain yang juga pernah menikahi seorang gadis dengan wajah mirip Larasati, hanya gaya rambut dan namanya yang berbeda. Pria itu dibujuk untuk menjual tanah warisan orang tuanya, untuk modal membuka spa bagi istrinya, lalu kehilangan segalanya. Di Medan, sebuah keluarga lain pernah memasang pengumuman mencari menantu yang kabur setelah meminjam lebih dari 1 miliar rupiah dengan dalih bisnis bersama. Polanya sama persis hingga mengerikan, mendekat dengan cepat, pacaran kilat, menikah terburu-buru, mengincar keluarga yang sedang khawatir soal pernikahan, lalu menggunakan janji kekayaan untuk menguras uang. Aku duduk di depan layar komputer dengan tangan gemetar. Baskara berdiri di belakangku, suaranya serak. Dia bukan hanya menipu Banyu. Dia memang profesional dalam hal ini. Aku berkata pelan. Lalu pria yang mengaku paman itu bagaimana? Baskara membuka sebuah foto dari kamera CCTV gerbang hari. Sebelumnya pria berjas abu-abu itu terlihat jelas wajahnya. Tidak lama kemudian, Rian mengirimkan sebuah informasi yang membuat kami berdua terpana. Pria itu pernah dihukum dalam sebuah kasus penipuan pernikahan berkedok mak comblang, spesialis berperan sebagai kerabat keluarga perempuan untuk menekan meminta uang mahar, uang rumah dan uang bisnis. Aku segera mengumpulkan semua foto, pesan, informasi para korban dan rekaman kamera untuk Baskara. Tapi sebelum dia sempat merencanakan langkah selanjutnya, Banyu sudah dengan sendirinya menemukan sesuatu. Malam itu Banyu mengirim pesan suara kepada Baskara, suaranya bergetar hebat. Kak, aku lihat di ponsel Larasati ada pesan. Tulisannya, usahakan ambil sertifikat rumah bulan ini lalu cabut. Kak, cabut itu apa? Kami segera berlari ke kamar kos tempat Banyu dan Larasati tinggal sementara. Baru sampai di pintu aku sudah mendengar suara Banyu berteriak di dalam. Larasati, katakan pesan ini. Apa artinya sertifikat rumah mana? Cabut kemana? Larasati tidak menangis juga tidak memohon. Dia berdiri di tengah ruangan, rambutnya terurai ke bahu. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Kamu sudah baca? Ya sudah, aku tidak perlu pura-pura lagi. Kamu pikir aku tulus mencintaimu? Seorang pria tanpa uang, tanpa rumah, tanpa masa depan. Banyu seolah baru saja dipukul telak di wajah. Dia mundur selangkah, matanya merah bengkak, suaranya pecah. Tapi kamu kan istriku. Larasati tertawa, suaranya tajam dan dingin. Istrimu? Apa kamu tahu? Aku harus menahan ibumu yang suka pamer, kamu yang bergantung pada ibumu, sementara kakak dan kakak iparmu menjaga rumah itu seperti menjaga emas. Kalau bukan karena villa itu, kamu pikir aku sudi melirikmu tepat saat itu? Ibu Ratna berlari masuk dari belakang. Bukannya sadar, dia malah menarik tangan Larasati dan menangis. Larasati sedang marah jadi bicaranya sembarangan. Banyu, jangan dengarkan. Pasangan baru menikah mana ada yang tidak bertengkar. Aku menatapnya tidak percaya. Bukti sudah terpampang di depan mata, kata-kata kejam sudah diucapkan di hadapannya. Tapi dia masih berusaha berpegang pada ilusinya. Baskara berkata dengan dingin, Ibu sadarlah. Orang ini tidak mencintai adikmu. Orang ini mengincar rumah kita. Ibu Ratna berbalik tajam ke arahnya, suaranya melengking, diam kamu. Kalau dari awal kalian berdua mau mengalah soal rumah Larasati tidak akan sampai semarah ini.
Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Aku mengerti kebutaan ibunya lah yang paling menakutkan. Karena ketika seseorang sudah terlalu lama menipu diri sendiri, mereka akan menyeret seluruh keluarga jatuh ke jurang hanya untuk membuktikan bahwa mereka tidak salah. Setelah malam di kamar kos Banyu, aku mengira akhirnya ibu mertuaku akan sadar. Tapi manusia memang aneh. Ketika sudah terlanjur menaruh kepercayaan di tempat yang salah, terkadang mereka tidak mau berbalik arah karena takut harus mengakui kebodohan mereka. Ibu Ratna tidak hanya menjauhi Larasati tapi malah diam-diam melakukan sesuatu yang hampir menyeret kami sekeluarga ke jurang. Hal itu terjadi hanya beberapa hari setelahnya. Hari itu aku pergi bekerja, Baskara juga ada rapat sejak pagi. Di rumah hanya ada Ibu Ratna dan Bibi Sumi. Menurut cerita Bibi Sumi, sekitar tengah hari Larasati kembali tidak ribut seperti biasanya. Dia mengenakan gaun berwarna lembut, rambutnya diikat rendah, wajahnya tanpa riasan agar terlihat lebih menyedihkan. Begitu bertemu Ibu Ratna, dia langsung menangis, bukan tangisan terseduh. Seduh melainkan air mata yang jatuh diam-diam, semakin dilihat semakin membuat orang luluh. Dia berkata, "Bu, aku tahu temperamen aku membuat seluruh keluarga sedih, tapi aku benar-benar sayang pada Mas Banyu. Aku hanya ingin sedikit modal agar kami bisa mandiri nanti, tidak lagi dicap menumpang pada kakak." Ibu Ratna mendengar kata mandiri, hatinya langsung goyah. Seumur hidupnya dia paling takut orang lain meremehkan putra bungsunya yang tidak berguna. Larasati memegang tepat kelemahan itu dan terus menekannya. Dia bilang ada peluang bisnis impor kosmetik yang sangat menguntungkan. Hanya perlu membuktikan bahwa keluarga memiliki aset jaminan. Maka mitra bisnis akan memberikan pinjaman modal bergulir beberapa bulan. Kemudian untungnya bisa berkali lipat. Ibu Ratna awalnya ragu, dia berkata, "Tapi dokumen rumah dipegang Baskara, ibu bisa dapat dari mana untuk membuktikan?" Larasati mengusap air matanya, suaranya lirih seperti angin. "Aku kan tidak butuh sertifikat asli, Bu, cukup fotokopi atau fotonya saja agar mereka percaya keluarga kita memang punya aset. Lagi pula ibu kan ibu kandung Kak Baskara." Ibu mengkonfirmasi satu kalimat saja, "Siapa yang berani ragu?" Kalimat itu tepat mengenai harga dirinya. Di matanya selama dia masih ibu dari Baskara, maka rumah ini sedikit banyak masih dalam kendalinya. Sore itu Ibu Ratna menyelinap masuk ke ruang kerja Baskara. Dia tahu kunci lemari arsip disimpan di laci karena sering melihatku mengambil dokumen asuransi. Dia tidak mengambil sertifikat asli tapi mengambil fotokopi sertifikat tanah dan bangunan beserta beberapa kwitansi pembayaran pajak. Juga salinan KTP Baskara yang pernah kami gunakan untuk mengajukan pinjaman bank. Kalau dipikir kembali aku masih merinding. Ada pintu malapetaka yang tidak perlu dibobol oleh orang luar, cukup orang dalam yang membukanya sendiri. Larasati mengambil berkas itu lalu menghilang. 3 hari pertama segalanya sangat tenang. Ibu Ratna bahkan mengira telah melakukan hal baik untuk putra bungsunya. Dia bahkan menyindir Bibi Sumi. "Lihat saja nanti. Larasati itu punya kemampuan. Nanti bisnisnya maju, Banyu tidak perlu lagi meminta-minta pada kakaknya." Tapi pada hari keempat telepon rumah kami mulai berdering terus-menerus. Nomor-nomor tak dikenal menelepon, suara setiap orang terdengar kasar. Awalnya mereka bertanya apakah Larasati ada di sana, kemudian mereka menanyakan Ibu Ratna. Lalu akhirnya mereka bertanya langsung apakah alamat villa ini benar menjadi aset jaminan untuk pinjaman. Aku pulang sekitar jam 8 malam dan melihat Baskara berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya gelap, di atas meja ada beberapa lembar tangkapan layar kontrak pinjaman online, pesan konfirmasi jaminan, foto dokumen rumah kami. Aku belum sempat bertanya, di luar gerbang sudah terdengar suara gedoran keras. Bukan lagi bel melainkan gedoran dengan tangan kaki, bahkan ada suara benda logam memukul teralis besi. Bibi Sumi berlari panik dari dapur. Tuan Baskara di luar gerbang ramai sekali. Aku melihat melalui kamera dan punggungku terasa dingin. Lebih dari 10 pria bertato berdiri penuh di depan gerbang, ada yang memakai helm, ada yang merokok, wajah mereka semua sangar. Salah satu dari mereka berteriak, "Panggil si Larasati keluar, pinjam uang, tidak bayar kami, sita rumahnya, jangan kira bersembunyi di dalam villa bisa selamat." Tetangga mulai membuka pintu melihat ke arah kami, ada yang berdiri di balkon merekam dengan ponsel. Ibu Ratna keluar dari kamarnya, wajahnya pucat pasi. Baskara berbalik tajam menatap ibunya, suaranya menggeram, "Ibu, jelaskan padaku, ini ada apa?"
Ibu mundur selangkah, kedua tangannya mencengkeram ujung bajunya. Ibu hanya memberikan fotokopiannya pada Larasati. Dia bilang untuk membuat dokumen pembuktian aset tidak akan berpengaruh pada rumah kita. Baskara menggebrak meja, suaranya membuat ibu terlonjak. Ibu sudah gila ya, ibu pakai apa untuk menjaminnya? Rumah ini bukan atas nama ibu, dokumennya juga bukan milik ibu. Ibu Ratna menangis, tapi kali ini tangisannya tidak lagi tajam seperti saat dia merajuk sebelumnya. Tangisannya benar-benar gemetar. Ibu hanya ingin membantu mereka berbisnis. Larasati bilang nanti untungnya berkali lipat, Banyu akan punya karir, tidak ada yang meremehkannya lagi. Aku menatapnya, tidak tahu harus marah atau kasihan. Demi sedikit gengsi dia menjadikan dokumen rumah putranya sebagai umpan untuk orang luar. Demi membuktikan dirinya benar, dia mendorong seluruh keluarga ke mulut jurang. Baskara segera menelepon Banyu, tapi telepon Banyu sibuk terus-menerus menelepon Larasati. Nomornya tidak aktif, akun media sosialnya juga hilang, bersih foto pernikahan, postingan, nomor kontak semuanya lenyap. Saat itulah Banyu baru berlari pulang, tubuhnya penuh keringat, wajahnya pucat pasi. Dia bilang baru saja mencari Larasati di kamar kos, tapi barang-barang pentingnya sudah hilang. Pemilik kos bilang dia pergi membawa koper sejak pagi, bahkan berpesan jika ada yang bertanya katakan tidak tahu. Tepat saat itu seorang pria di luar gerbang melemparkan sebuah map fotokopian melalui celah pintu. Beberapa lembar kertas berhamburan di halaman. Baskara memungutnya dan aku melihat di atasnya ada foto Larasati dengan nama lain. Pria itu menggeram, menantu kalian itu memang profesional. Dalam hal ini, rumah sebelumnya juga dia tipu hampir 3 miliar, kalian yang tanda tangan jaminan bersiap saja untuk membayar. Ibu Ratna mendengar itu langsung terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar tapi kosong. Untuk pertama kalinya aku melihat kesombongan di dalam dirinya hancur total. Tidak ada lagi kata-kata makian, tidak ada lagi air mata untuk menyalahkan orang lain. Juga tidak ada lagi postur ibu mertua berkuasa yang membuatku sabar selama bertahun-tahun. Dia hanya duduk di sana, gemetar mulutnya, bergumam, tidak mungkin Larasati begitu baik kok. Sementara di luar suara gedoran gerbang masih terus menggema, setiap gedoran seperti pukulan palu pada kenyataan pahit. Ibu Ratna sendirilah yang telah menarik malapetaka ke rumah dengan keserakahan, dengan gengsi dan dengan kepercayaan buta pada seorang menantu yang baru dikenalnya lebih dari sebulan. Setelah malam para penagih utang datang menggedor gerbang villa kami yang tadinya tenang, tak ubahnya rumah yang baru saja diterjang badai. Gerbang besi masih penyok bekas digedor, beberapa pot tanaman di halaman miring. Dan di dalam rumah tidak ada yang berbicara satu sama lain dengan benar. Larasati menghilang seolah tidak pernah ada, meninggalkan di belakangnya setumpuk dokumen. Panggilan penagihan utang dan sebuah keluarga yang terkoyak oleh kepercayaan butanya sendiri. Banyu hampir gila. 3 hari berturut-turut dia tidak makan dengan benar, hanya duduk diam di kamar kos lama. Mereka memeluk ponsel, menelepon dari satu nomor ke nomor lain. Ketika Larasati memblokirnya, dia beralih ke pesan teks, mengirim pesan sampai tangannya gemetar. Setiap pesan hanya berisi kalimat yang sama. Larasati, pulanglah, jelaskan padaku sekali saja. Aku tidak percaya kamu menipuku. Membaca baris-baris itu yang ditunjukkan Baskara padaku, aku tidak merasa senang. Aku hanya melihat seorang pria berusia 30-an seumur hidup terlalu dilindungi ibunya untuk pertama kalinya ditampar keras oleh kehidupan. Pada hari keempat Banyu mulai minum. Dia minum dari siang hingga malam, mabuk lalu berlari ke jalan mencari Larasati. Pernah suatu malam tetangga menelepon Baskara memberitahu bahwa Banyu sedang berdiri di ujung gang, sandalnya berbeda sebelah kemejanya. Kusut mulutnya terus meneriakkan nama istrinya. Larasati, keluarlah, aku tahu kamu ada di sekitar sini. Jangan tinggalkan aku. Suaranya menggema di jalanan sepi, begitu menyedihkan hingga orang yang melihat pun tidak tega menertawakannya. Baskara harus berlari untuk menarik adiknya pulang. Banyu meronta, matanya merah bengkak sambil menangis dan berteriak. Jangan tarik aku. Dia hanya marah, dia tidak mungkin menipuku. Sementara Banyu tenggelam dalam alkohol dan ilusi para penagih utang tidak memberikan kami ketenangan sehari pun. Mereka tidak hanya menelepon lagi tapi mulai mengikuti Ibu Ratna. Karena di beberapa surat konfirmasi dialah yang menandatangani jaminan. Baskara sudah menghubungi pengacara untuk menanganinya, juga melaporkan ke polisi tentang tindakan pengancaman. Tapi orang-orang itu sangat tahu cara menekan.
Mereka tidak memukul, tidak merusak berlebihan, hanya muncul di saat yang tepat di tempat yang tepat, cukup untuk membuat orang takut dan malu. Pagi itu Ibu Ratna pergi ke pasar sendirian. Sejak kejadian itu dia menjadi sangat pendiam. Wanita yang dulu suka memakai baju sutra, suka memakai gelang emas setiap kali keluar rumah, sekarang hanya mengenakan baju lama membawa keranjang plastik. Aku tidak menemaninya karena harus menyelesaikan berkas dengan pengacara. Tak disangka kurang dari setengah jam kemudian seorang tetangga berlari tergopoh-gopoh memberitahu Nona Kirana, ibu mertuamu dihadang orang di pasar. Aku dan Baskara bergegas ke sana, tapi saat tiba pemandangan di depan mata membuatku terpaku. Di tengah gerbang pasar yang ramai Ibu Ratna berdiri gemetar. Rambutnya acak-acakan, kantong sayurnya jatuh berserakan di tanah. Dua wanita tak dikenal berdiri menghalanginya, satu memegang ponsel merekam, satu lagi menunjuk lurus ke wajahnya dan memaki. Kamu memelihara menantu penipu lalu bersama-sama tidak mau bayar utang ya, kemarin pamer villa, pamer menantu kaya, sekarang ada utang pura-pura miskin. Ibu Ratna tergagap. Saya tidak tahu, saya juga ditipu olehnya. Beri saya waktu, putra saya sedang mengurusnya. Wanita itu tertawa sinis, semua orang juga bilang ditipu. Waktu tanda tangan surat jaminan kenapa tidak bilang ditipu? Sambil berkata begitu dia merebut keranjang dari tangan ibu mertuaku. Sayur mayur menggelinding di lantai pasar yang basah. Belum berhenti seorang wanita lain menyiramkan sebungkus kecap asin ke baju ibu. Bau asin yang menyengat tercium di udara. Ibu Ratna berdiri kaku, kedua matanya terbuka lebar, air matanya mengalir tapi tidak berani melawan. Orang-orang di sekitar berbisik, ada yang kasihan tapi ada juga yang menggelengkan kepala. Ibu ini dulu sombong sekali, bilang menantu bungsunya dari keluarga kaya akan buka bisnis besar, sekarang mungkin bangkrut. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada disiram kecap asin. Aku melihat ibu mertuaku, orang yang pernah berdiri di tengah ruang tamu menunjuk dan memarahiku karena tidak tahu diri, sekarang ditunjuk-tunjuk orang di tengah pasar seperti seorang penjahat. Baskara melangkah maju berdiri di depan ibunya. Suaranya dingin, tapi tegas. Siapa yang punya utang? Silakan urus dengan surat-surat, tapi sekali lagi menyentuh ibuku, aku akan lapor polisi di sini juga. Kedua wanita itu melihat Baskara bersikap tegas, mereka mundur, tapi sebelum pergi masih melemparkan satu kalimat, bayar utangnya. Jangan kira bersembunyi di belakang anak bisa selesai. Ibu Ratna dipapah Baskara pulang, sepanjang jalan dia tidak berkata apa-apa. Bajunya berbau kecap asin, rambutnya lengket di dahi. Kedua tangannya terus gemetar mencengkeram ujung bajunya. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu kecil. Sesampainya di rumah baru saja melangkah melewati pintu, dia berlutut memeluk kaki Baskara. Tangisannya pecah serak. Baskara, selamatkan ibu. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Baskara berdiri diam, tidak langsung membantunya berdiri. Dia menatap ibunya sangat lama, matanya memerah tapi suaranya tetap dingin. Waktu ibu mendorong istriku ke belakang dapur untuk memberikan kamar bagus pada orang luar. Apa ibu memikirkan hari ini? Waktu ibu mengambil dokumen rumah untuk Larasati. Apa ibu memikirkan kami? Ibu Ratna menangis. Terseduh-seduh tidak bisa menjawab. Tepat pada saat itu Banyu masuk dari pintu depan, tubuhnya berbau alkohol. Dia mendengar kalimat terakhir kakaknya dan menjadi marah. Jangan salahkan ibu lagi. Kalian berdua hebat. Kalian punya rumah, punya uang. Sekarang melihatku begini pasti senang kan? Baskara berbalik, suaranya menggeram. Banyu, sadarlah. Yang menyakitimu bukan kami. Yang menyakitimu adalah Larasati. Dan kebodohanmu sendiri. Kedua kakak beradik itu bertengkar hebat. Banyu menggebrak meja, air matanya mengalir di wajah tapi suaranya masih penuh kepahitan. Aku memang bodoh. Tapi siapa yang memaksaku menikah secepatnya? Siapa yang setiap hari bilang aku umur 30-an belum punya istri? Itu memalukan keluarga. Siapa yang pamer pada orang lain bahwa rumah ini akan menjadi milikku? Ibu puas. Sekarang ibu sendiri yang memaksaku menikah. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk lurus ke Ibu Ratna. Dia terduduk di lantai, matanya menatap Banyu lalu menatap Baskara, bibirnya gemetar tapi tidak bisa berkata apa-apa. Kedua putranya, satu kecewa hingga hatinya dingin, satu hancur hingga membenci keduanya, sedang menatapnya seolah melihat akar dari tragedi ini.
Aku berdiri di samping hatiku terasa berat ada kesalahan yang tidak hanya menghilangkan uang tapi juga menghancurkan kepercayaan di antara saudara kandung. Malam itu rumah tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Aku pikir setelah apa yang terjadi di pasar tragedi itu sudah cukup berat. Tapi sekitar jam 11 malam saat semua orang belum tidur bel pintu kembali berbunyi. Melalui layar kamera aku melihat dua orang berseragam berdiri di luar gerbang. Baskara keluar membuka pintu. Seorang petugas melihat ke dalam rumah suaranya tegas. Kami perlu bertemu dengan Ibu Ratna dan Saudara Banyu untuk urusan terkait kasus penipuan aset. Saat itu aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dua petugas polisi masuk ke ruang tamu suasana di dalam rumah langsung menjadi tegang seolah ada batu besar yang baru saja diletakkan di tengah meja. Petugas yang lebih tua mengedarkan pandangan sekali putaran lalu berhenti pada Ibu Ratna dan Banyu. Suaranya tidak keras tapi begitu serius hingga tidak ada yang berani menyela. Kami perlu berbicara dengan Ibu Ratna dan Saudara Banyu terkait sebuah kasus yang diduga penipuan aset menggunakan dokumen pribadi dan rekening bank untuk transaksi mencurigakan. Ibu Ratna baru mendengar kata penipuan wajahnya langsung pucat pasi. Dia berpegangan pada sandaran kursi mulutnya tergagap. Saya hanya menandatangani surat untuk membantu menantu saya berbisnis. Saya tidak tahu apa-apa Pak. Banyu berdiri kaku di sampingnya sisa alkohol di tubuhnya seolah menguap habis. Dia menatap kedua petugas lalu menoleh ke Baskara. Tatapannya bingung seperti anak kecil yang baru saja tersesat di pasar ramai. Petugas yang lebih muda membuka map di tangannya mengeluarkan beberapa foto dan meletakkannya di atas meja. Di dalam foto adalah Larasati tapi setiap foto memiliki nama yang berbeda. Kadang Citra, kadang Mayasari, kadang Dewi, sementara di akta nikah dengan Banyu namanya Larasati. Aku merasakan jantungku berdebar keras di dada. Hal-hal yang aku dan Baskara selidiki diam-diam selama beberapa hari ini sekarang terkonfirmasi dengan berkas resmi dingin dan tidak ada lagi ruang untuk menipu diri sendiri. Petugas itu melanjutkan wanita ini tidak beroperasi sendirian. Dia termasuk dalam sindikat penipuan pernikahan antar provinsi. Kelompok ini secara khusus menargetkan pria yang lebih tua sulit menikah atau keluarga yang tidak sabar ingin menikahkan anaknya haus akan status memiliki aset tapi kurang pemahaman hukum. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk lurus ke dalam ruangan. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi, kedua tangannya memegangi dada karena setiap kata di dalamnya seolah menunjuk langsung padanya. Banyu bertanya dengan suara bergetar. Jadi pria yang datang bersamanya tempo hari itu bagaimana? Dia bilang dia paman Larasati. Petugas muda itu menatapnya dan menjawab perlahan. Tidak ada paman di sini. Pria itu adalah seorang residivis yang terkait dengan kasus perjodohan palsu dan pemerasan. Dalam kelompoknya dia sering berperan sebagai kerabat keluarga perempuan untuk menekan keluarga pria, memaksa memberikan uang, memaksa menandatangani surat atau menyerahkan aset. Banyu mundur selangkah, wajahnya pucat kelabu. Dia bergumam, tidak mungkin. Beliau bahkan ikut dalam pembicaraan pernikahan menyebut ibu saya besan. Baskara memejamkan mata seolah berusaha menelan amarahnya. Sementara aku melihat Ibu Ratna, dia tidak lagi menangis kencang, hanya duduk tak bergerak, bibirnya gemetar. Gengsi yang dipegangnya erat selama ini sekarang terkuak telanjang di hadapan hukum, di hadapan anak-anaknya dan di hadapan nuraninya sendiri. Petugas polisi melanjutkan penjelasan bahwa kelompok Larasati telah memotret informasi villa, dokumen rumah, foto eksterior dan interior, lalu mengirimkannya ke berbagai jaringan pinjaman ilegal untuk membangun kepercayaan saat meminjam uang. Fotokopi dokumen yang diberikan Ibu Ratna kepada Larasati, meskipun tidak cukup kuat untuk balik nama aset, tapi cukup bagi mereka untuk membuat berkas palsu. Membuktikan bahwa keluarga suami memiliki aset besar. Dari situ mereka meminjam uang dan menarik lebih banyak penagih utang ke dalam masalah. Karena Ibu Ratna adalah orang yang menandatangani beberapa surat jaminan, dia wajib bekerja sama dalam penyelidikan. Mendengar itu Ibu Ratna tiba-tiba pingsan di lantai. Bibi Sumi berlari panik untuk menopangnya sementara aku secara refleks mengambil minyak angin dari laci. Baskara membungkuk dan memanggil, ibu-ibu sadarlah. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari aku melihat suaranya tidak hanya berisi kemarahan tapi juga ketakutan. Meskipun ibunya telah berbuat sangat salah, dia tetaplah ibunya. Beberapa saat kemudian Ibu Ratna sadar, air matanya mengalir.
Dia mencengkeram tangan Banyu berbisik. Banyu, ibu telah menyakitimu. Tapi Banyu tidak menjawab dia. Terduduk di kursi, kedua tangannya memegangi kepala, mulutnya terus mengulang tidak mungkin. Dia bilang dia benar-benar mencintaiku. Dia bahkan bilang asalkan aku percaya padanya kami berdua akan punya masa depan. Mendengar kalimat itu aku merasa marah sekaligus kasihan. Banyu patut disalahkan karena buta, tapi dia juga mangsa yang diserang tepat pada titik lemahnya, kesepian, rasa rendah diri karena gagal dan kerinduan untuk dipilih oleh seseorang. Baskara berdiri diam sangat lama lalu dia menoleh padaku, suaranya begitu rendah hingga hampir hanya aku yang bisa mendengarnya. Untung kamu tegas dari awal. Kalau hari itu kamu mengalah, kalau kita memberikan kamar, memberikan dokumen, sekarang rumah ini mungkin sudah dicincang habis. Aku tidak berkata apa-apa, hanya meremas tangannya pelan. Karena aku mengerti dalam tragedi ini tidak ada seorang pun di keluarga ini yang benar-benar menang. Kami hanya beruntung berhenti tepat di tepi jurang. Tapi saat semua orang belum sempat pulih, petugas yang lebih tua tiba-tiba membuka satu halaman berkas lagi. Dia menatap Banyu, suaranya lebih serius. Ada satu hal lagi. Saat ini rekening kelompok tersangka baru saja menerima transfer sebesar 800 juta rupiah dari rekening atas nama saudara Banyu. Seluruh ruang tamu seolah membeku. Banyu mengangkat kepalanya dengan cepat, matanya terbelalak. Tidak mungkin. Saya tidak transfer, saya tidak punya 800 juta untuk ditransfer. Petugas muda itu meletakkan salinan transaksi di depannya. Rekening ini dibuka lebih dari 2 minggu yang lalu. Atas nama Anda dan terkait dengan sebuah badan usaha yang baru didirikan. Apakah Anda ingat pernah menandatangani surat pembukaan rekening perusahaan atau memberikan kode verifikasi kepada seseorang? Banyu melihat kertas itu, wajahnya berubah dari putih menjadi pucat. Dia berkata dengan gemetar, Larasati bilang untuk membuka rekening perusahaan kosmetik. Dia bilang kalau suami yang jadi nama direktur lebih mudah dapat kepercayaan dari mitra bisnis. Saya hanya tanda tangan saja. Kode OTP pernah sekali dia pinjam ponsel saya. Ibu Ratna menjerit tertahan di tenggorokannya. Sementara aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Ternyata Larasati tidak hanya mengincar villa, dia telah menggunakan Banyu sendiri sebagai salah satu mata rantai dalam jaringannya. Seorang pria yang mengira telah mendapatkan istri cantik, mengira akan segera mengubah nasib, akhirnya malah dijadikan nama di atas berkas, menjadi rekening perantara, menjadi orang yang bisa menanggung kesalahan kapan saja. Banyu melompat maju mencengkeram lengan baju petugas. Saya benar-benar tidak tahu. Saya bodoh, saya gegabah, tapi saya tidak menipu siapapun. Tolong percaya pada saya. Petugas itu melepaskan tangannya, suaranya tetap tenang. Kami membutuhkan kerjasama penuh dari Anda. Tidak tahu bukan berarti tidak terlibat, tapi jika Anda adalah korban yang dimanfaatkan, bukti akan membuktikannya. Banyu berdiri terpaku. Ibu Ratna menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Baskara menggertakkan giginya, matanya memerah karena marah dan tidak berdaya. Sementara aku melihat map berkas di atas meja, di dalam hati aku mengerti badai ini bukan lagi soal rumah pernikahan atau gengsi keluarga. Ini telah menjadi kasus kriminal yang sesungguhnya. Dan sejak saat itu seluruh keluarga suamiku terpaksa membayar harga atas kenaifan, keserakahan dan kebohongan yang dimulai dari villa senilai 10 miliar ini. Malam itu Banyu harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sebelum pergi dia berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya pucat. Pasi tangannya gemetar hingga tidak mampu memegang gelas air yang diberikan Baskara, seluruh tubuhnya seolah kehabisan energi. Mulutnya terus mengulang satu kalimat. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya tanda tangan karena Larasati bilang mau buka perusahaan kosmetik. Saya benar-benar tidak tahu. Aku menatap Banyu, hatiku terasa berat. Pria yang pernah berdiri di depanku membela istri barunya, yang pernah menganggap kakak dan kakak iparnya egois karena tidak mau menyerahkan rumah. Sekarang meringkuk di kursi seperti anak kecil yang akan ditinggalkan dalam kegelapan. Baskara berdiri di samping, kedua tangannya terkepal. Dia marah pada adiknya, tapi aku tahu dia lebih sakit. Hubungan darah memang terkadang seperti itu, bisa saling memaki sampai langit runtuh, tapi saat salah satu akan jatuh ke jurang, yang lain tetap tidak bisa berpaling. Di kantor polisi kami diizinkan menunggu di luar sementara Banyu diperiksa. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, aku samar-samar mendengar suara penyidik yang sangat jelas. Tidak tahu bukan berarti tidak terlibat.
Anda telah menandatangani membuka rekening, memberikan data pribadi, dan mengkonfirmasi beberapa transaksi. Sekarang jika ingin membuktikan Anda dimanfaatkan, Anda harus bekerja sama sepenuhnya, menceritakan seluruh proses perkenalan pernikahan dan setiap kali menandatangani dokumen. Segera setelah itu terdengar suara Banyu yang tercekat. Saya bodoh, saya naif, tapi saya tidak menipu siapapun. Saya benar-benar tidak mengambil sepeser pun. Ibu Ratna duduk di lorong, kedua matanya merah bengkak, rambutnya acak-acakan. Setiap kali di dalam terdengar suara kertas dibolak-balik, dia terkejut. Sampai ketika seorang petugas keluar meminta beliau menandatangani berita acara terkait surat jaminan. Beliau tiba-tiba menerjang maju memegang tangan petugas itu, suaranya pecah. Pak, dia hanya bodoh, bukan penjahat. Dia anak saya tahu dia. Dia memang malas, memang manja, tapi dia tidak punya nyali melakukan hal yang tidak bermoral. Kalimat itu terdengar seperti membela anak, tapi justru membuat Banyu yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan berhenti mendadak. Dia menatap ibunya, matanya merah bengkak, bibirnya gemetar. Lalu dia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh lorong hening. Ibu, jangan bicara lagi. Kalau hari itu ibu tidak memaksa saya menikah, kalau ibu tidak pamer rumah yang bukan milik ibu, kalau ibu tidak sembarangan berjanji pada orang lain, mana mungkin. Jadi begini, suaranya tidak keras, tapi setiap katanya seolah menumpahkan semua kepahitan, rasa malu dan putus asa ke bahu Ibu Ratna. Ibu Ratna terpaku. Dia membuka mulutnya seolah ingin membantah seperti kebiasaannya, tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia tidak bisa menggunakan air mata usia tua atau status sebagai ibu untuk menutupi kesalahannya. Dia hanya berdiri di sana. Bibirnya gemetar hebat, kedua tangannya terkulai lemas, seperti seseorang yang baru saja ditarik keluar dari mimpi oleh anak yang paling disayanginya. Setelah pemeriksaan itu, ponsel Banyu disita untuk kepentingan penyelidikan. Rekening bank terkait dibekukan. Dia juga diminta untuk tidak meninggalkan kota tanpa izin. Secara hukum belum ada yang menyimpulkan dia bersalah. Tapi bagi orang yang sangat menjaga gengsi seperti Banyu, itu saja sudah cukup, seperti hukuman gantung yang melayang di atas kepala. Gosip menyebar lebih cepat dari angin. Tetangga mulai berbisik setiap kali melewati rumah kami. Katanya anak Ibu Ratna terlibat sindikat penipuan. Ada yang bahkan sengaja berbicara sangat keras di depan gerbang. Dulu pamer menantu hebat, sekarang hebatnya sampai ke kantor polisi. Banyu hancur total, dia tidak lagi berteriak memanggil nama Larasati, juga tidak minum-minum sampai ribut seperti sebelumnya. Dia mengurung diri di kamar lantai 1, menarik tirai rapat-rapat sepanjang hari tidak keluar. Nasi yang Bibi Sumi letakkan di depan pintu sampai malam masih utuh. Pernah sekali aku lewat dan mendengar suara tangisan yang sangat pelan di dalam. Tangisan tertahan dari seorang pria yang untuk pertama kalinya mengerti apa itu rasa malu. Ibu Ratna seolah menua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Dia tidak lagi berani ke pasar, tidak lagi menelepon kerabat, apalagi berani menyebut kata menantu baru. Siang hari dia duduk termenung di dekat jendela. Malam hari aku mendengar suara gelisahnya, suara napas panjang yang dalam dari kamar di lantai 1. Sosok angkuh yang pernah membuatku sesak napas selama 3 tahun sepertinya telah runtuh bersama tumpukan surat jaminan itu. Suatu malam hujan deras, angin menerpa kaca jendela, terdengar gemerisik. Aku terbangun karena mendengar suara pelan di lorong. Awalnya aku kira Bibi Sumi bangun untuk memeriksa pintu, tapi saat aku membuka pintu kamar aku terpaku. Ibu Ratna sedang berlutut di depan pintu kamarku, bajunya basah di satu sisi bahu, mungkin karena sudah lama berdiri di balkon. Rambut putihnya tergerai di depan wajah, kedua tangannya diletakkan di lantai keramik yang dingin. Melihatku membuka pintu, dia mengangkat kepala, wajahnya kuyu, matanya bengkak. Wanita yang pernah memarahiku, tidak pantas jadi menantu sulung, yang pernah ingin mendorongku ke kamar kecil di belakang dapur, sekarang memeluk kakiku dan menangis. Kirana, ibu salah. Ibu tahu ibu salah. Tolong selamatkan adikmu. Kalau dia sampai masuk penjara, ibu tidak akan sanggup hidup. Aku berdiri terpaku, tenggorokanku tercekat. Aku pernah membayangkan berkali-kali adegan Ibu Ratna menyadari kesalahannya. Aku kira jika hari itu tiba aku akan merasa puas. Tapi saat melihatnya berlutut di lantai yang dingin, aku tidak merasa senang. Aku hanya melihat kekejaman hidup. Terkadang orang harus membayar harga yang terlalu mahal untuk belajar sebuah pelajaran yang sangat sederhana. Dia menangis terseduh-seduh,
Suaranya terputus-putus. Ibu terlalu gila gengsi nak. Ibu hanya ingin orang lain memandang keluarga kita dengan hormat. Ibu melihat Larasati berpakaian mewah, bicaranya manis, lalu mendengar dia punya banyak relasi. Ibu kira Banyu akan mengubah nasibnya. Ibu kira dengan pamer villa orang lain akan menghargai kita. Siapa sangka ibu sendiri yang mendorong seluruh keluarga ke dalam lubang. Dia menundukkan kepala, air matanya jatuh setetes demi setetes ke lantai keramik. Ibu tidak minta kamu melupakan semua yang pernah ibu lakukan. Ibu hanya minta kamu cari cara menyelamatkannya. Dia memang bodoh tapi dia tidak jahat. Baskara sudah berdiri di belakangku sejak tadi. Dia tidak langsung bicara. Dalam cahaya lampu tidur yang remang aku melihat mata suamiku memerah. Dia menatap ibunya, lalu menatapku. Suaranya serak, istriku. Bagaimanapun juga dia, adikku, bisakah kita menolongnya? Pertanyaan itu bukan paksaan juga bukan permohonan. Itu lebih seperti desahan napas seorang pria yang berdiri di antara ikatan keluarga dan keadilan. Tahu adiknya salah tapi masih berharap ada jalan baginya untuk kembali. Aku diam sangat lama. Di luar hujan masih turun deras. Aku menatap Ibu Ratna, menatap ibu mertua yang pernah membuatku terluka hingga menangis, lalu menatap Baskara yang selalu berdiri di depanku melindungiku saat segalanya melewati batas. Akhirnya aku menghela napas pelan dan berkata, kita tidak bisa menyelamatkan siapapun dengan menutupi kebenaran, tapi jika Banyu benar-benar dimanfaatkan, kita akan bantu mencari bukti untuk membuktikannya. Ibu Ratna mengangkat kepala, matanya yang gemetar memancarkan sedikit harapan. Aku tidak menyebutnya pengampunan, belum. Tapi untuk pertama kalinya setelah semua ini aku melihat ada seseorang di rumah ini yang benar-benar tahu cara menunduk. Dan mungkin hanya ketika manusia tahu cara menunduk di hadapan kesalahannya mereka baru punya kesempatan untuk bangkit kembali. Sejak malam ibu mertua berlutut di depan pintu kamarku, segalanya di rumah mulai berubah, tapi tidak dengan cara yang ribut. Lebih seperti setelah kebakaran besar, orang-orang diam-diam memungut sisa-sisa yang ada sambil memungut sambil takut jika ceroboh sedikit saja, bara api akan kembali menyala. Aku menepati janjiku pada Baskara dan Ibu Ratna. Aku tidak menutupi kesalahan Banyu, tapi aku akan membantu mencari bukti untuk membuktikan dia dimanfaatkan. Aku mulai menggunakan relasi dalam pekerjaanku untuk melacak keberadaan Larasati. Aku tidak memposting di media sosial, tidak membuat heboh karena orang seperti dia semakin terpojok akan semakin lihai bersembunyi. Aku hanya diam-diam mengirim fotonya ke beberapa kenalan di dunia properti perbankan dan agen properti. Tempat-tempat di mana orang seperti Larasati sering berkeliaran mencari mangsa baru. 3 hari kemudian seorang teman bernama Dodi meneleponku. Dia bekerja di bidang bahan bangunan, kenal cukup banyak kontraktor dan pemilik toko besar. Suaranya di telepon sangat pelan. Kirana, gadis yang fotonya kamu kirim sepertinya sedang mendekati seorang pengusaha bahan bangunan duda di Bekasi. Dia pakai nama lain tapi wajahnya mirip sekali. Aku mendengar itu punggungku terasa dingin. Ternyata Larasati tidak kabur karena takut. Dia hanya menarik diri dari rumahku untuk beralih ke target lain. Menurut Dodi, pria itu berusia lebih dari 50 tahun. Istrinya sudah lama meninggal, anak-anaknya di luar negeri, ekonominya mapan, tapi kesepian. Larasati muncul dalam peran seorang gadis yang pernah gagal dalam pernikahan lembut dan ingin mencari sandaran. Skenario itu terlalu familiar. Pria kesepian, keluarga kurang waspada, beberapa kata lembut, lalu pernikahan terburu-buru atau investasi bersama. Aku mengerti, jika tidak dihentikan, akan ada orang lain yang jatuh ke lubang yang sama di mana Banyu baru saja berhasil merangkak setengah jalan. Sementara aku diam-diam melacak jejak Larasati, situasi di rumah masih sangat tegang. Para penagih utang meskipun sudah jarang datang mengganggu karena ada intervensi polisi, tapi bunga pinjaman liar masih membuat Ibu Ratna tidak bisa tidur nyenyak. Dia menjual semua gelang emasnya, anting-anting pernikahan yang disimpannya sejak muda. Juga motor tua yang biasa dipakainya ke pasar untuk membayar sebagian utang. Setiap kali melihatnya duduk menghitung tumpukan uang receh dengan tangan gemetar, aku merasa hidup ini sungguh ironis. Ada orang yang seumur hidup takut kehilangan muka, pada akhirnya harus menjual satu persatu barangnya untuk membeli sedikit ketenangan. Banyu juga mulai berubah begitu banyak hingga kadang aku tidak mengenali adik iparku yang dulu. Setelah kasus Larasati, seorang teman Baskara karena kasihan menerimanya bekerja di bengkel mebel sebagai kuli angkut.
Pekerjaannya berat, debu kayu menempel di baju setiap hari, harus mengangkat barang dari pagi hingga malam. Tapi Banyu tidak berhenti di tengah jalan seperti dulu lagi. Dia bekerja dengan rajin, malam hari pulang dengan tubuh lelah tapi tidak pernah mengeluh sekalipun. Pernah sekali aku memberinya air dan melihat kedua tangannya penuh goresan, dia tersenyum canggung. Sekarang aku baru mengerti betapa susahnya mencari uang, Kak. Dulu aku hidup terlalu tidak bertanggung jawab. Aku tidak banyak bicara, hanya menyuruhnya mengoleskan obat agar tidak infeksi. Terkadang kedewasaan tidak datang dari pelajaran moral, melainkan dari hari-hari di mana kita menundukkan kepala untuk memulai kembali dari awal. Setiap kali gajian, Banyu selalu memberikan sebagian kepada Ibu Ratna. Tidak banyak, tapi itu uang pertama yang dihasilkannya dengan jerih payahnya sendiri. Ibu Ratna setiap kali menerimanya selalu dengan mata berkaca-kaca. Pernah suatu hari Banyu berdiri di tengah dapur menunduk di depan aku dan Baskara. Suaranya sangat pelan. Kak, aku tahu minta maaf sekarang sudah terlambat. Tapi kalau bukan karena kalian menarikku kembali, mungkin hidupku sudah benar-benar hancur. Baskara hanya menepuk bahu adiknya sekali, sangat pelan, yang penting tahu jalan pulang. Malam itu langit gerimis, di luar teras aku memasak sup ikan asam sementara Bibi Sumi menggoreng ikan teri. Jarang sekali seluruh keluarga bisa duduk lengkap di meja makan seperti ini. Sedang makan, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri dan masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian dia kembali membawa sebuah kotak kaleng tua jenis kotak biskuit zaman dulu. Dia meletakkan kotak itu di tengah meja, di dalamnya ada surat-surat utang yang sudah lecek, beberapa kwitansi pembayaran, dan juga surat-surat jaminan yang pernah ditandatanganinya karena Larasati. Dia menatapku, suaranya pelan dan serak dari sebelumnya. Ibu sudah bayar semua, ada yang harus jual barang, ada yang dibantu Baskara, ada yang Banyu cicil sedikit demi sedikit. Tapi akhirnya semua sudah selesai. Dia mengelus pelan tumpukan kertas itu, matanya berkaca-kaca. Mulai sekarang Ibu tidak akan membiarkan siapapun merusak rumah ini lagi. Suasana di meja makan hening beberapa detik. Lalu, Baskara tertawa pelan. Bukan tawa dingin seperti hari di mana ibunya mengumumkan akan memberikan rumah, melainkan tawa yang penuh ketidakberdayaan dan kasih sayang. Sekarang Ibu baru mau mengakui ini rumah kami, ya? Ibu Ratna mendengar itu menunduk dan tersenyum dalam tangis. Wajahnya penuh kerutan. Setelah kejadian itu sorot matanya juga tidak lagi tajam seperti dulu. Dia berkata sangat pelan, ya, rumah kalian. Tapi jika kalian izinkan, Ibu ingin tinggal di sini sampai akhir hayat. Setelah berkata begitu dia menundukkan wajahnya seolah takut mendengar jawaban. Aku menatap wanita di depanku sangat lama, orang yang pernah membuatku sakit hati, yang pernah membuatku menangis sendirian di kamar mandi, yang pernah karena gengsi hampir menghancurkan keluarga ini. Sekarang sudah begitu menua. Aku tiba-tiba teringat malam, di mana dia berlutut di depan pintu kamarku di tengah hujan deras. Teringat saat dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan gemetar memegang tanganku dan berkata, seumur hidup ini aku berutang padamu. Rasa benci di hatiku tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi seberat dulu. Mungkin karena aku mengerti terkadang orang menyakiti satu sama lain bukan hanya karena jahat tapi juga karena kebodohan, karena gengsi, karena takut kalah dari orang lain. Aku berdiri mengambilkan semangkuk sup lagi dan meletakkannya di depannya lalu berkata dengan lembut, rumah ini ramai baru serubu. Hanya satu kalimat itu saja membuat Ibu Ratna menangis terseduh-seduh di meja makan. Dia memalingkan wajah untuk menyeka air mata, tapi bahunya yang bergetar tidak bisa disembunyikan. Banyu yang duduk di sampingnya juga menunduk sangat dalam. Dia tidak berkata apa-apa tapi matanya merah. Mungkin dia lebih mengerti dari siapapun bahwa kakak dan kakak iparnya telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Makan malam hari itu tidak ada hidangan mewah, hanya ada sup ikan asam, ikan teri goreng dan sayur rebus. Tapi selama bertahun-tahun tinggal di villa senilai 10 miliar ini, itulah pertama kalinya aku merasa ini benar-benar seperti sebuah rumah. Di luar hujan masih turun di atap. Cahaya lampu kuning di ruang makan menyinari wajah setiap orang, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi suara tuduhan atau tatapan curiga seperti dulu. Bibi Sumi sambil menambahkan nasi sambil tersenyum, rumah ramai makannya baru enak. Baskara duduk di sampingku diam-diam mengambilkan sepotong ikan untukku, membuang semua durinya seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun yang tidak berubah. Aku melihat sekeliling meja makan lalu tiba-tiba mengerti ada orang yang harus kehilangan hampir segalanya baru belajar menghargai keluarga, dan ada juga rumah yang sangat besar, sangat indah.
Tapi hanya ketika orang di dalamnya tahu cara saling menyayangi barulah itu benar-benar menjadi rumah. Karena pada akhirnya yang membuat orang tetap bersama bukanlah uang atau dokumen melainkan, setelah semua kesalahan, setelah semua rasa sakit yang ditimbulkan masih ada orang yang mau merentangkan tangan untuk menarikmu kembali pulang. Setelah malam di resor itu kasus tersebut resmi masuk dalam penyelidikan. Orang-orang dalam jaringan Larasati satu persatu dimintai keterangan transaksi diperiksa dan lebih banyak korban lain ditemukan. Banyu juga harus menjalani beberapa pemeriksaan tambahan. Tapi berkat rekaman suara pesan teks kamera dan kerjasama dalam penangkapan polisi menetapkan bahwa dia adalah korban yang dimanfaatkan tidak secara sengaja terlibat dalam penipuan. Hari di mana petugas mengatakan Banyu tidak akan dituntut pidana, Ibu Ratna terduduk lemas di kursi kedua. Tangannya terkatup gemetar. Mulutnya bergumam, "Syukurlah, syukurlah." Tapi manusia tidak serta-merta tenang hanya karena bencana telah berlalu. Ada ketakutan yang sudah merasuk ke dalam hati meskipun masalah di depan mata sudah reda, tubuh tetap tidak mampu menahannya. Ibu Ratna setelah berminggu-minggu tidak bisa tidur dihina orang dan menyaksikan putra bungsunya hampir terjerat hukum kesehatannya menurun drastis. Dia tidak lagi berbicara keras di rumah. Setiap pagi dia bangun lebih awal diam-diam menyapu halaman memetik sayur. Membantuku memasak sarapan sebagai cara menebus kesalahan tanpa berani mengucapkannya. Suatu pagi dia minta ikut ke pasar bersamaku. Dia membawa keranjang plastik lamanya, suaranya jauh lebih pelan dari sebelumnya. "Kirana, biar ibu ikut. Ibu mau bantu pilih ikan segar. Akhir-akhir ini Baskara kehilangan banyak darah, mungkin harus makan makanan bergizi." Aku menatapnya melihat rambutnya yang semakin memutih. Dulu dia ke pasar selalu dengan kepala tegak, suka memilih barang terbaik lalu menyuruh penjual untuk mengingat wajahnya. Hari ini dia berdiri di sampingku, jika bertemu kenalan hanya menunduk menyapa sekilas. Kami membeli beberapa ikan gabus bayam dan sebuah pepaya muda. Saat melewati jalan di depan gerbang pasar, aku mendengar keranjang di tangannya jatuh ke tanah. Berbalik aku melihat Ibu Ratna terhuyung-huyung, satu tangan memegangi dada, bibirnya pucat. Aku panik menopangnya. "Bu, Ibu, kenapa?" Ibu mencoba membuka mata menatapku, tapi sebelum sempat berkata apa-apa seluruh tubuhnya lemas dan jatuh. Tepat di tengah jalan, aku berteriak memanggil bantuan. Seorang tukang ojek di dekat situ segera berlari. Seorang penjual di pinggir jalan menelepon ambulans. Aku memeluk kepalanya di pangkuanku, merasakan napasnya yang terputus-putus, telapak tangannya dingin sekali. Saat itu di kepalaku tidak ada lagi kata-kata makian yang pernah diucapkannya, tidak ada lagi adegan dia merangkul. Larasati mengumumkan akan memberikan rumah. Aku hanya melihat di depanku seorang wanita tua yang sedang berjuang merebut setiap napas. Aku menelepon Baskara, suaraku gemetar hingga tidak jelas. "Sayang, ibu pingsan. Aku sedang membawanya ke rumah sakit." Di rumah sakit dokter segera membawa ibu ke ruang gawat darurat. Baskara berlari datang ke mejanya, masih ada noda darah kering dari luka kemarin, wajahnya pucat karena takut. Banyu juga menyusul, kemudian rambutnya acak-acakan, kakinya memakai sandal jepit. Dia berdiri di depan pintu UGD, kedua tangannya memegangi kepala, terus mengulang, "Jika aku tidak bodoh, ibu tidak akan jadi begini. Jika aku tidak percaya Larasati, ibu tidak akan menderita begini." Baskara tidak memarahi adiknya. Dia hanya diam-diam pergi membayar biaya rumah sakit, menandatangani surat rawat inap, lalu kembali berdiri di sampingku. Dokter kemudian memberitahu bahwa Ibu Ratna mengalami gagal jantung akut akibat stres berkepanjangan. Tekanan darahnya naik tiba-tiba. Untung cepat dibawa ke rumah sakit, jadi belum membahayakan nyawa. Mendengar itu aku baru bisa bernapas lega, tapi kakiku masih terasa lemas. Sore harinya ibu dipindahkan ke ruang perawatan. Aku duduk di samping ranjang menatap wanita yang pernah membuatku sangat terluka. Dia terbaring di sana, wajahnya tirus, bibirnya kering, pecah-pecah, tangannya penuh urat biru. Aku teringat berkali-kali aku pernah merasa sedih hingga menangis karena dia. Teringat kata-kata yang menyentuh harga diriku. Saat-saat dia membela Banyu secara tidak masuk akal, saat-saat dia menganggap kesabaranku sebagai kewajiban. Tapi saat melihatnya lemah di ranjang rumah sakit, aku tidak lagi merasa benci. Menjelang malam Ibu Ratna sadar, dia membuka matanya sangat perlahan. Menatap langit-langit sejenak baru menyadari aku sedang duduk di sampingnya. Tangannya yang gemetar mencari tanganku. Aku ragu sejenak tapi tetap membiarkannya menggenggam. Air matanya mengalir ke pelipis, suaranya serak.
Kirana ibu tidak berani minta kamu memaafkan. Ibu tahu ibu sangat salah. Seumur hidup ini ibu berutang padamu. Tenggorokanku tercekat, dia menggenggam tanganku lebih erat tapi tenaganya begitu lemah hingga tangannya hanya seperti daun kering yang diletakkan di atas tanganku. Dia menangis terputus-putus, ibu tidak pernah menghargaimu. Ibu selalu berpikir kamu menantu jadi harus sabar, harus mengurus, harus menerima. Ibu serakah akan pujian punya menantu kaya, serakah akan gengsi di depan kerabat. Sampai saat seluruh keluarga hampir hancur, hanya kamu yang tetap berdiri. Orang yang pernah ibu dorong ke belakang dapur akhirnya malah dibawa ke rumah sakit olehmu. Aku menunduk, air mataku tanpa sadar jatuh ke punggung tangannya. Aku tidak tahu apakah itu air mata kesedihan, kasihan, atau kelegaan. Mungkin semuanya. Aku meremas tangannya pelan, berkata sangat lirih. Ibu istirahatlah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kata ibu keluar dari mulutku dengan sangat alami, tidak canggung, tidak karena sopan santun. Itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, aku memanggilnya dengan sebutan ibu tanpa merasa sesak di hati. Ibu Ratna menangis seperti anak kecil, bukan tangisan merajuk seperti dulu, bukan tangisan untuk memaksa orang lain mengalah padanya. Itu adalah tangisan seseorang yang akhirnya bisa melepaskan ego berat yang telah menekan seluruh keluarga. Selama bertahun-tahun, Baskara berdiri di pintu kamar memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Dia pria yang jarang menangis, tapi hari itu bahunya bergetar sangat pelan. Banyu berdiri di luar lorong, tidak berani masuk. Dia menunduk bersandar di dinding, kedua tangannya menutupi wajah. Aku mendengar suara isakannya yang tertahan, "Bu, maafkan aku." Tidak ada yang langsung menjawabnya. Tapi pada saat itu aku mengerti keluarga ini masih punya satu kesempatan. Bukan kesempatan untuk menghapus semua kesalahan, melainkan kesempatan bagi setiap orang untuk belajar hidup lebih baik setelah merasakan sakit yang paling dalam. 6 bulan setelah kejadian itu, villa yang dulu setiap hari penuh dengan pertengkaran akhirnya kembali tenang. Tidak ada lagi orang asing yang berdiri di depan gerbang menggedor pintu menagih utang. Tidak ada lagi tangisan dan tuduhan. Ibu Ratna juga tidak ada lagi makan malam yang berat di mana semua orang ingin cepat-cepat beranjak. Kehidupan di rumah melambat dengan cara yang sangat aneh. Pagi hari aku biasanya bangun lebih awal untuk menyiram tanaman di halaman. Kadang baru membuka pintu sudah melihat Ibu Ratna membungkuk memotong beberapa daun kering di teras. Dia tidak lagi mengenakan pakaian mewah atau berusaha terlihat seperti nyonya rumah seperti dulu. Dia hanya mengenakan baju coklat tua, rambutnya diikat rapi di belakang, diam-diam menyapu halaman lalu membantu Bibi Sumi memetik sayur untuk memasak. Seringkali tetangga mampir, dia tidak lagi pamer menantu kaya, pamer villa, atau bercerita tentang kenalan ini itu. Orang minta tolong menjaga cucu sebentar, dia juga dengan senang hati menerima. Pernah suatu hari aku pulang kerja dan melihatnya duduk di depan gerbang mengupas kacang untuk seorang nenek tetangga yang tangannya sakit. Melihat sosoknya di bawah sinar matahari sore, aku tiba-tiba merasa manusia memang harus melewati penderitaan yang sangat besar baru, mau hidup lebih lambat dan memandang orang lain dengan kebaikan. Banyu juga banyak berubah hingga kadang aku tidak mengenali adik iparku yang dulu. Setelah kasus Larasati, seorang teman Baskara karena kasihan menerimanya bekerja di bengkel mebel sebagai kuli angkut. Pekerjaannya berat, debu kayu menempel di baju setiap hari, harus mengangkat barang dari pagi hingga malam. Tapi Banyu tidak berhenti di tengah jalan seperti dulu lagi. Dia bekerja dengan rajin, malam hari pulang dengan tubuh lelah tapi tidak pernah mengeluh sekalipun. Pernah sekali aku memberinya air dan melihat kedua tangannya penuh goresan, dia tersenyum canggung. Sekarang aku baru mengerti betapa susahnya mencari uang, Kak. Dulu aku hidup terlalu tidak bertanggung jawab. Aku tidak banyak bicara, hanya menyuruhnya mengoleskan obat agar tidak infeksi. Terkadang kedewasaan tidak datang dari pelajaran moral melainkan dari hari-hari di mana kita menundukkan kepala untuk memulai kembali dari awal. Setiap kali gajian Banyu selalu memberikan sebagian kepada Ibu Ratna. Tidak banyak tapi itu uang pertama yang dihasilkannya dengan jerih payahnya sendiri. Ibu Ratna setiap kali menerimanya selalu dengan mata berkaca-kaca. Pernah suatu hari, Banyu berdiri di tengah dapur menunduk di depan aku dan Baskara. Suaranya sangat pelan. "Kak, aku tahu, minta maaf. Sekarang sudah terlambat, tapi kalau bukan karena kalian menarikku kembali, mungkin hidupku sudah benar-benar hancur." Baskara hanya menepuk bahu adiknya sekali sangat pelan, "Yang penting tahu jalan pulang."
Malam itu langit gerimis di luar teras aku memasak sup ikan asam sementara Bibi Sumi menggoreng ikan teri. Jarang sekali seluruh keluarga bisa duduk lengkap di meja makan seperti ini. Sedang makan Ibu Ratna tiba-tiba berdiri dan masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian dia kembali membawa sebuah kotak kaleng tua jenis kotak biskuit zaman dulu. Dia meletakkan kotak itu di tengah meja, di dalamnya ada surat-surat utang yang sudah lecek, beberapa kwitansi pembayaran dan juga surat-surat jaminan yang pernah ditandatanganinya karena Larasati. Dia menatapku, suaranya pelan dan serak dari sebelumnya. Ibu sudah bayar semua, ada yang harus jual barang, ada yang dibantu Baskara, ada yang Banyu cicil sedikit demi sedikit. Tapi akhirnya semua sudah selesai. Dia mengelus pelan tumpukan kertas itu, matanya berkaca-kaca. Mulai sekarang ibu tidak akan membiarkan siapapun merusak rumah ini lagi. Suasana di meja makan hening beberapa detik. Lalu, Baskara tertawa pelan. Bukan tawa dingin seperti hari di mana ibunya mengumumkan akan memberikan rumah, melainkan tawa yang penuh ketidakberdayaan dan kasih sayang. Sekarang ibu baru mau mengakui ini rumah kami ya? Ibu Ratna mendengar itu menunduk dan tersenyum dalam tangis. Wajahnya penuh kerutan setelah kejadian itu, sorot matanya juga tidak lagi tajam seperti dulu. Dia berkata sangat pelan, ya rumah kalian. Tapi jika kalian izinkan ibu ingin tinggal di sini sampai akhir hayat. Setelah berkata begitu dia menundukkan wajahnya seolah takut mendengar jawaban. Aku menatap wanita di depanku sangat lama. Orang yang pernah membuatku sakit hati, yang pernah membuatku menangis sendirian di kamar mandi, yang pernah karena gengsi hampir menghancurkan keluarga ini. Sekarang sudah begitu menua. Aku tiba-tiba teringat malam di mana dia berlutut di depan pintu kamarku di tengah hujan deras. Teringat saat dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan gemetar memegang tanganku dan berkata, seumur hidup ini aku berutang padamu. Rasa benci di hatiku tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi seberat dulu. Mungkin karena aku mengerti terkadang orang menyakiti satu sama lain bukan hanya karena jahat tapi juga karena kebodohan, karena gengsi, karena takut kalah dari orang lain. Aku berdiri mengambilkan semangkuk sup lagi dan meletakkannya di depannya lalu berkata dengan lembut. Rumah ini ramai baru serubu. Hanya satu kalimat itu saja membuat Ibu Ratna menangis terseduh-seduh di meja makan. Dia memalingkan wajah untuk menyeka air mata tapi bahunya yang bergetar tidak bisa disembunyikan. Banyu yang duduk di sampingnya juga menunduk sangat dalam. Dia tidak berkata apa-apa tapi matanya merah. Mungkin dia lebih mengerti dari siapapun bahwa kakak dan kakak iparnya telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Makan malam hari itu tidak ada hidangan mewah, hanya ada sup ikan asam, ikan teri goreng dan sayur rebus. Tapi selama bertahun-tahun tinggal di villa senilai 10 miliar ini, itulah pertama kalinya aku merasa ini benar-benar seperti sebuah rumah. Di luar hujan masih turun di atap. Cahaya lampu kuning di ruang makan menyinari wajah setiap orang. Tidak ada lagi persaingan. Tidak ada lagi suara tuduhan atau tatapan curiga seperti dulu. Bibi Sumi sambil menambahkan nasi sambil tersenyum. Rumah ramai, makannya baru enak. Baskara duduk di sampingku diam-diam mengambilkan sepotong ikan untukku, membuang semua durinya seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun yang tidak berubah. Aku melihat sekeliling meja makan lalu tiba-tiba mengerti ada orang yang harus kehilangan hampir segalanya baru belajar menghargai keluarga, dan ada juga rumah yang sangat besar, sangat indah. Tapi hanya ketika orang di dalamnya tahu, cara saling menyayangi barulah itu benar-benar menjadi rumah. Karena pada akhirnya yang membuat orang tetap bersama bukanlah uang atau dokumen, melainkan setelah semua kesalahan, setelah semua rasa sakit yang ditimbulkan, masih ada orang yang mau merentangkan tangan untuk menarikmu kembali pulang.